jangan main-main ketika lo main. Oke. Itu sih, itu penting banget. Jadi Lo kalau ketika main-main lo, ya harus main beneran. iya, lo ketika lo main-main, ya jangan main-main, lo bener-bener main di dalam situ udah. Kecemplung udah. Gitu, nggak bisa asal-asalan gitu. Misalnya dulu emang, gue kadang-kadang suka kesel sama orang yang benci akan yang namanya poser. Menurut gue, tanpa ada poser, culture sneakers nggak bakal ada sampai besar seperti ini. Karena dia yang membangun Iya. kebesarannya itu Iya, ya. gue berpikir gitu. Kemarin ngobrol sama beberapa temen lalu nanya siapa yang kira-kira Jakarta bisa merepresentasikan anak muda bekerja di bidang seni yang sebenarnya ketidakpastiannya gede banget kan. Iya. Lo bekerja di sini kan beda sama lo cita-cita mau jadi guru kan. Atau setidaknya di PNS lah. Dengan sesuatu yang beda banget. Nah itu gimana lo deal dengan itu tuh menarik, nanti kita obrolin lah. Ya, mudah-mudahan deh. Kalau nggak menarik kita take ulang nanti. Itu kan generasi kalau lahir 9 berapa lah? 93. 93 ya? Gila, 93 gue lulus SMA. 94 gue lulus SMA. Iya. Gue berarti beda berapa? Wah anjir. Iya. Jauh juga ya. Jauh, beda 17 tahun kita. Tapi lo mewakili generasi sekarang lah, tidaknya. Ya lumayan sih, lumayan sih. Memberi apa? Tadi terkonfirmasi dengan mahasiswa gue. Gue ngajar hari ini 3 kelas, masing-masing kelas tuh 30-an. Ya 90-an. Dari satu kelas itu gue tadi tanya kan untuk resen siapa yang kenal Muklai gitu ya. Hampir sebagian besar, 2/3, lebih dari separuh lah tahu. Alhamdulillah ya Allah. Lo punya nama lah di generasi itu setidaknya. Lalu gue minta apa yang mereka pengen obrolin kalau gue ketemu, gitu. Ya muncullah tanda-tanda itu. Iya. Nah itu bisa muncul. Dekan nih gue nih. Aduh. Gila, 93 lahir. Ini juga anak baru nih. Lo lahir tahun berapa? 89 ya. Jualan ya sama lah, Satu generasi lah. Dan dia ini anak UMN juga dulu nih. Cuman gue nggak sempat ngajar aja ini. Tapi gue kalau gue nggak masuk UNJ, gue mungkin bakal di UMN gue. Bakal di UMN gue. Soalnya rumah gue di Tangerang sebenarnya. Oh. Rumah asli nyokap bokap gue. Ini? Ini rumah nenek gue sebenarnya. Ini gue kontrak di sini. Oke. Ini sebenarnya dulu ada kontrakan, terus si orang yang kontrak dulu nggak mau dinaikin biayanya. Terus keluarga kan di sini kan. Terus alhasil gue udah mulai punya karya gede-gede, kamar gue di atas ini nih. Simpen di situ. Gue berkarya 2x2 meter juga di kamar tuh gue. Oke. Nah terus pas sudah ada ruangan ini, ya udahlah gue bilang ke nyokap gue, dulu waktu nenek gue belum almarhum, gue mau nyawa ini, itu per tahun. Dan harganya nggak harga misalnya jadi setengah gitu, jadi setengah. Misalnya harganya misalnya 12 juta, ya udah 6 juta, enggak, malah gue ya udah naikin aja gitu. Normal gitu ya. Normalnya hitung-hitung kan sebenarnya jadi kayak ngasih buat orang tua gue gitu. Nenek ya. Iya, walaupun nenek gue sekarang udah almarhum juga. Gitu. Jadi yang nempatin di atas keluarga gue. Jadi berkarya berarti sebelum kuliah sebenarnya. Wah, jauh dari sebelum SMA kali Mas. Dari SMA gue udah suka gambar gue, udah suka gambar gitu. Dulu tuh gue ngelihat gambar itu yang paling banyak tuh pasti street art lah. Karena dulu kan internet kan nggak ada ya. Maksudnya internet dulu aksesnya nggak terlalu banyak lah gitu. Ketika kita mau buka gambar, sehari itu paling gue cuman searching 3 gambar tuh. Karena keluarnya downloadnya lama. Gitu. Jadi gue pengen. Berapa tuh 2000? Dia 2004 ya. 2004 2005 lah. Si awal-awal internet. 2005 SMP tuh gue awal internet. SMP, SMA gue mulai punya Facebook. Terus terkoneksi, terus juga mulai waktu itu lagi street art lagi gila-gilanya tuh. Jadi gue lihat anak-anak artkolik tuh juga termasuk Darbots juga. Darbots tahu gua. Nah, gua ngelihat nih Darbots cara kerjanya sebenarnya sama aja kayak cara kerja seniman sekarang. Jadi kayak gimana caranya gua gambar sebanyak-banyaknya nge-brainwash orang biar, karena kan Darbots kan sistemnya kan si karakter dia kan. Gimana caranya dia memperkenalkan, ya dia harus gambar sebanyak-banyaknya sebenarnya. Dan harus secepat mungkin karena di luar, di publik gitu. Karena dulu kan masih tabu kan street art, ditangkap polisi ataupun dihapus lagi kayak gitu. Jadi street art it's all about timing kalau menurut gue gitu. Jadi lo pengerjaannya cepet
tapi juga hilangnya juga bisa cepet gitu. Jadi dia harus nyebar semuanya gitu. Nah gue sangat respect dan sangat apa namanya look up tuh ke Darbots. Itu sebelum lo kuliah ya? Sebelum gua kuliah banget. Sebelum gua kuliah banget. Jadi yang gue lihat justru malah bukan gambarnya. Kalau gambarnya gua nggak terlalu interest sebenarnya, tapi konsistensinya dia gitu. Oke. Terus ternyata setelah gua mengenal dia, jadi kayak oh ternyata pekerjaan dia yang sebenarnya tuh bukan seniman, justru malah art director. Jadi gue berpikir kayak di satu sisi, lu kalau mau jadi seniman, lu harus punya pekerjaan lain untuk mendukung pengkaryaan lu. Oke. Kayak Dia kan gitu. pernah jadi art director di Lowy ya? Iya, sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya masih ya? Sampai sekarang kayaknya udah pindah. Udah pindah. Nah, itu gue look up banget sebenarnya. Walaupun sekarang gue jadi berteman, terus jadi ada beberapa project kolaborasi bareng sama dia gitu. Jadi kayak wah gila sih gitu. Gue nggak kebayang sih. Iya. Gitu. Pilihan street art apa yang membuat lo melihat itu? Apa karena dekat dengan publik, bisa diambil sebagai karya yang dikenali dengan mudah oleh publik atau kenapa? Nggak ada pilihan mas. Nggak ada pilihan. Lebih ke nggak ada pilihan karena yang paling deket sama anak jalanan dulu ya street art gue. Karena gue nggak tahu ada galeri. Gue pun waktu SMA gue nggak tahu ada galeri nasional. Oke. Makanya beruntung anak SMA sekarang yang udah ngerti Museum Macan, yang udah ngerti galeri nasional, yang udah ngerti galeri-galeri yang menjual karya gitu. Karena Beruntung atau mungkin malah rugi karena dia nggak punya keterbatasan sehingga nggak melakukan sesuatu. bisa jadi. Tapi di satu sisi menurut gue untung lah. Untung, ya. Karena dia banyak referensi gitu. Oke. Tapi kebanyakan referensi juga malah jadi bingung sih menurut gue. Ya kayak gitu dari situ. Nggak ya dari keterbatasan referensi itu. Lo nggak ada pilihan lalu jalan Nggak ada jadi pilihan, nggak ada jadi pilihan. tempat. Ada hal pernah unik terjadi di jalan nggak? Tadi kan soal it's about timing ya. Lo ngebom satu tempat, pernah satu kali belum kelar harus pergi atau udah kelar baru sejam udah dihapus. Ada kejadian yang Wah, gue pernah waktu itu gambar karena gue paling lama kan. Gue dulu belum punya duit untuk beli spray paint. Karena kan Darbos kenapa cepet? Sebenarnya karena pakai pilok. Oke. Pilok tuh timing untuk lo kering di gambar itu lebih cepet daripada cat. Nah waktu itu gue pakai cat. Wow. Iya, gue pernah gambar Lo seniman atau tukang cat? dari pagi sampai malam banget, jam 2 jam 3 udah pagi sih hitungannya. Baru kelar dan itu udah tinggal mungkin teman-teman gue udah tinggal nungguin gue sih. Nah, terus di situ teman-teman gue nungguin gue tapi ngecengin gue. Jadi anjir lu, lama banget sih, sosok detail gitu, lama banget gini. Nah, dari situ gue mulai bahwa wah, gue nggak cocok nih ada di street art ternyata. Gitu. Akhirnya gue memilih jalan lain gitu. Dan sampai situ gue sembari masih mural, sembari gue nyari yang lain gitu. Lo nggak nyoba tetap di street art tapi pakai spray itu? Atau memang lo ngerasa itu bukan gua tuh ya kuas? Gua ngerasa gitu. Yang mana yang kedua? Gitu. Gua ngerasa itu bukan gua, gitu. Karena ketika gua sebenarnya kejelian gua, maksudnya di karya gua tuh yang paling mendukung adalah si garis ini. Si garis hitam yang gue buat gitu. Jadi kalau lihat ada karya gue kan ada outline-nya nih, kayak misalnya gini kan ada outline hitamnya nih. Nah ini masternya nih. Yang ini masternya gitu. Jadi gue selalu buat sketch itu hitamnya. Nah menurut gue karya gue yang hitam ini nggak bisa dikerjain sama orang lain. Gitu. Nah ketika gue pakai spray paint, gue nggak bisa gue. Karena gue kan agak tremor nih tangan. Jadi kalau misalnya di kanvas gue bisa nahan pakai kelingking untuk kegetaran tangan gue nih. Nah kalau di pilok dia bisa mengganggu ya. Iya harus ngambang. Jadi menurut gue sangat ganggu banget gitu. Gitu. Dan terkadang gue kalau pakai pilok justru malah jadi ngerubah style gue gitu. Jadi kurang puas aja gitu. Jadinya udahlah gue akhirnya mencoba lini baru aja gitu. Bukan lagi di jalan, bukan lagi street di jalan, art. Iya. Tapi kan tadinya lo milih street art karena emang nggak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan. Terus main di situ, tapi ternyata pilihan lo dari ketidak ada pilihan itu lo terbatas juga. Tadi dicengin teman-teman lo sampai kelar. Lalu kemudian lo ini bukan gua deh. Lo kemudian nemukan pilihan yang lain apa dan bagaimana itu ketemu? Pilihan lain ternyata ya karena bermain itu tadi. Ya gue bilang gua ikut street art karena gue pengen kenal orang-orang di dalamnya. Gitu. Jadi ketika gue masuk di dunia street art, justru malah gue mengenal lebih dari si Darbots nih. Ada yang maksud gue
visualnya ada yang lebih berwarna siapa, ada yang lebih cepet gambarnya siapa, pokoknya banyak banget kriteria yang ada di situ. Jadi gue lebih kenal gitu dan gue ngerasa si street art ini solidaritasnya sangat tinggi. Oke. Gue ngerasa di situ. Jadi dan street art sebenarnya seni yang sebenarnya nggak ribet gitu. Nah, gue tuh orangnya nggak suka seni yang terlalu apa ya, kayak misalnya lo ketika dituntut untuk berpameran gitu ya, terus ada kurator yang pernah bilang ke gue bahwa karya lo tuh harus berdampak sama sosial gitu. Wah, gue berpikir anjrit, gue waktu pas pertama kali kuliah gue cuman suka gambar gitu. Gue cuman suka gambar dan sebenarnya gambar pun sebenarnya bisa berdampak buat sosial gitu, dan dampak itu nggak bisa lo ketahui gitu. Bahwa karya gue mungkin ada sebagian orang ya udah cuman jadi estetis, tapi kalau mungkin dia tahu cerita di balik karya gue, mungkin juga relate sama dia. Gitu. Di satu sisi karya gue juga mungkin memberikan informasi yang baru, tapi di satu sisi mungkin bisa relatable sama perasaan orang. Gitu sih. Nah, gue lihat itu di street art jadi kayak ya tok gambar ya gambar gitu. Gitu. Ya lu nggak punya pikiran, lu cuma pengen refresh, lu gambar di jalan, that's it. Ketidakribetan itu menjadikan bagian dari karya-karya lu yang mudah dicerna juga. Bisa, mungkin seperti itu. Nah, abis dari street art itu, gue mulai baru kenal tuh yang namanya gue berpameran. Terus gue kenal kurator, terus gue kenal yang namanya ruang rupa. Dimana ruang rupa tuh kan sebenarnya tonggak seni kontemporer lah di Jakarta gitu. Kolektif yang mengusung tinggi seni kontemporer gitu. Nah, gue juga dapat ilmu dari situ dan gue juga dapat ilmu untuk gue menjual karya sebenarnya dari dulu. Gue ikut yang namanya kopi keliling, kalau lo tahu. Kopi keliling gitu ya. Sekarang sebenarnya udah nggak terlalu aktif lagi. Nah, gue banyak belajar tuh dari situ. Lumayan seniman-seniman yang ngetop di Instagram dengan ilustrasinya gitu. Nah, dari situ khas banget kan pakai coretan pulpen. Nah, dari situ gue juga jadi belajar juga bahwa selain lu berkarya, lu juga kan mengeluarkan duit nih. Lu juga harus bisa ngejual karya lu juga. Jadi duit lu juga berguna untuk karya dan karya lu juga bisa berguna untuk kehidupan lu gitu. Jadi puter itu sih. Iya, dari sisi street art di mana tadi karya yang bisa dinikmati dengan mudah oleh publik, nggak ada jarak antara karya, antara seniman dengan penikmatnya, dengan publiknya, dan itu salah satu spirit dari street art kan. Itu masih mewarnai karya lo sampai sekarang nggak? Kalau gue pikir masih sih, sampai sekarang masih banget karena street art tuh nggak terbatas sih mas. Gua rasa semua seniman street art di Jakarta tuh udah seksi di mata galeri sih kalau gue berpikirnya gitu. Bahkan beberapa kolektor yang masih muda, new wave kolektor, udah mengoleksi karya-karya anak street art. Apa yang membuat mereka menurut Mukle ya melihat atau look up ke street art itu di ruang-ruang yang tadinya buat mereka tabu? Melook up ya? Ya balik lagi brainwashing sih mas. Brainwashing gitu karena mungkin karena emang mereka berkarya di jalan, gimana caranya orang tahu, ya mereka harus foto, dokumentasi itu penting kan street art kan. Karena yang gue bilang tadi, itu kan masalah timing kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba abis dia gambar besoknya udah dihapus, yang penting lu udah ada dokumentasinya nih. Nah, dari sisi dokumentasi itu setiap seniman street art kan pasti punya dokumentasinya tuh. Mereka sayang untuk menyimpan lewat handphone aja, gitu. Jadinya mungkin sosial media menjadi penting buat mereka gitu. Dan itu menurut gua sama aja kayak kerja street art tapi di media lain, yaitu sosial media gitu. Sebenarnya gitu. Tapi perhatian galeri atau perhatian kurator terhadap street art itu menurut Mukle karena apa sekarang? Selain soal brainwash tadi ya, karena itu ada di mana-mana, lalu mereka ngerasa oh ini sesuatu merasa nih. Seksi lah, nama-nama ini menjadi seksi gitu. Gue sih ngelihatnya ya bisa jadi dua. Apakah mungkin emang karya kita bagus? Itu satu. Kedua, apa emang kita bisa datengin masa ke galeri itu? Gue sampai sekarang nggak tahu sih mas. Gue sampai sekarang nggak tahu kenapa gue tuh udah mengincar. Gue pengen masuk galeri itu dari pertama kali gue masuk kuliah lah 2010. Gue pengen suatu saat karya gue ada di galeri gitu. Gue baru ada diundang sama galeri itu 2017. 7 tahun ya? 7 tahun. Which is itu gue udah mulai main Instagram. Galeri apa?
Udah ada Edwin Gallery. Gallery, oke. Itu Ken's Gallery sama yang di Jogja tuh Sri Sasanti. Oh, Sri Sasanti gue tahu. Sri Sasanti. Nah, di situ sama beberapa galeri Singapura sama di Jepang. Oke. Gitu dah. Gua berpikirnya apakah emang karya gue disukain, apa emang mereka cuman datengin masa buat mereka doang untuk datengin kolektor-kolektor baru. Tapi alasan apapun yang mereka pakai, ini sesuatu yang baik. Karena bisa sesuatu yang baik, bisa sesuatu yang buruk, gue nggak tahu. Pokoknya gue, ya udahlah gue pameran di galeri gitu. Itu lebih ke situ sih. Gue nggak pengen mendigin lebih dalam karena mungkin kalau gue tahu lebih dalam, gue bakal overthinking ke dalamnya gitu. Jadi ya udahlah gitu. Dalam konteks misalnya lu berkarya ya, kan banyak pengaruh nih muncul. Tadi juga ngelebut di nasional ada Darbots yang jadi acuan buat lo, brand wash-nya keren nih, lalu brandingnya dapat, dan dia kemudian bekerja di luar seni untuk menghidupi keseniannya. Nah, lu sendiri pengaruh yang kuat dari karya-karya lu siapa? Pengaruh yang kuat dari setiap karya gua, kalau yang dari terdekat, Om Edi sih. Edi Hara, oke. Iya, itu dari situ gue liat perjalanan karir dia, emang gue seneng banget sama Om Edi gitu. Dari sisi warna, gue ngambil yang dari Om Edi sih. Kayak warnanya tuh agak-agak aneh banget gitu, dan bisa gue cerna banget gitu. Nah, kalau untuk kaos pastilah. Kaos pasti. Itu tercermin dengan silang-silangan lo itu? Iya, itu pasti banget. Kaos itu menurut gua, tapi gua nggak terlalu suka karyanya justru malah. Gua justru suka manajemen dia sebagai seniman. Sih. Itu yang gua ambil. Jadi, ya kaos kan juga lahir dari jalanan kan. Jadi, tapi kesini-sininya gila nih. Itu di New Jersey orang ya? Gila sih, gitu. Iya. Nah, itu manajemen artisnya yang gua suka. Gitu. Kalau dari sisi giving back to the culture-nya, gue suka Takashi Murakami. Karena selain dia menjadi seniman, dia juga membuka galeri, dia juga membuka space untuk seniman-seniman baru di Jepang. Terbukti banyak seniman di Jepang yang diangkat juga sebenarnya, kayak Matsaki, terus ada beberapa teman gue juga, ada Makoto juga diangkat sama dia. Wah, kata gue, ini orang keren banget. Selain dia udah settle sama karyanya, dia juga mampu mesettlekan orang. Berarti kan, wah gila sih, keren gitu. Ciri-ciri orang keren sih. Jadi dia nggak keren sendiri, tapi dia membuat orang lain keren menurut gue juga. Itu menurut gue life goals banget sih. Life goals banget gitu. Keren. Gitu sih. Tapi kalau dari sisi visual, gue ngelihat ke Charles Burr. Charles Burr adalah komikus di Amerika tahun 1970. Kebetulan komiknya ada tuh di belakang gue. Oh iya. Itu tuh Black Hole. Ya. Ini koleksi sepanjang masa ini. Ini garis-garis hitam ini mempengaruhi lo, bro? Iya. Tapi dia tidak mampu memainkan warna sebenarnya. Lo memberi warna baru dari karya-karya dia sebenarnya kan, makanya kebanyakan komik dia tuh hitam putih. Tapi kalau dilihat emang gila sih dia. Dia gila gitu. Dan sebenarnya di dalam satu buku ini nggak ada artinya kalau lu baca, ngalor ngidul. Jadi bener-bener cuman kalau lihat anjir kerennya dia gitu. Gue bahkan nggak baca sampai habis karena nggak ngerti jalur ceritanya apa. Tapi gambarnya mempengaruhi lo. Iya. Gue ngelihat konsistensinya dia berkarya gitu. Anjir, dia buat beberapa halaman dengan tinta. Gila sih waktu itu. Dan gue mencoba itu dari tahun 2014 lah. 2014 gue gambar tinta. Mungkin sekarang drawing gue tuh udah sekitar 1000-an lebih lah. Gitu. Tapi nggak semuanya gue frame kayak gini. Mungkin nanti kalau gue udah pindah ke studio yang baru, gue bakal frame-framein. Masukin gitu, iya. Jadi banyak orang yang ternyata memberi pengaruh ke lo ya. Dari warna, Om Edi Hara, lalu dari bagaimana konsistensi membangun sebuah komunitas, lalu munculkan orang-orang baru, si Murakami tadi. Lalu dari garis dan ini si Charles Burr ini. Dan lo mengkombinasikan itu. Iya. Oh, ada satu lagi. Sebenarnya ada satu lagi sih, ada nama salah satu teman gua. Ini sih yang sebenarnya bukan secara motivasi ya. Menurut gua dia adalah orang yang sangat berjasa lah sama gua. Itu namanya Rebellionic, kalau lo kenal. Tahu gua, Rebellionic. Nah, itu adalah salah satu orang yang menghargai karya gua pertama kali. Warna-warnanya juga ajaib itu. Iya. Neon-neon gitu. Dan kan. sekarang akhirnya jadi berkarya bareng dan sering berproject bareng gitu sama dia gitu. Awal tahun ini tahun lalu gue awal tahun ini ketemu dia sama di tempatnya Farid.
Oh iya. Ngomongin iya, soal iya, bagaimana 2020 Iya. sebelum persis pandemi itu. Iya, iya, sama itu, si iya, Rebel iya, kan. itu, Dia iya. main sepeda juga kan? Iya, iya main sepeda. Oh, dia juga. yang pertama-tama memberi ruang buat karya-karya lo. Iya, dia memang pertama kali dalam artian gue ngerasa dihargain sama dia lah gitu. Waktu itu. Wah. Kayak gitu. Ya banyak sih sebenarnya Mas, gak bisa disebut satu-satu. Tapi oke, iya. lo kan nyerap dari banyak hal, lalu kemudian lo kombinasikan semua itu, dan sering gue dengar dari pernyataan lo, nothing new under the sun, nggak ada yang baru lah Iya, di iya, dunia iya. ini. Ini juga sepakat dengan di jurnalis juga kayak gitu tuh, nggak Benar, ada yang benar. baru di dunia Benar, ini. benar. Itu kutipan Pak Yaakob Utama tahun 80-an ketika Iya, iya. dia bertanya wartawan, oh itu udah beritanya kemarin, dia jawab nggak ada yang baru di dunia ini, tapi lo harus tetap garap. Iya, iya, iya. Nah, lo menemukan itu dan kemudian mengkompilasi itu karena kesadaran itu atau apa? Itu juga sebenarnya bisa menjadi kata-kata itu ya, there's nothing new under the same sun, bisa menjadi apa ya, tolak ukur semangat seniman, bisa juga jadi menjatuhkan seniman juga sebenarnya. Jadi itu kata-kata sebenarnya kunci banget kan. Kontradiksi ya? Antara Kontradiksi satu sebenarnya. memperkuat, satu memperlemah. Iya, ketika satu seniman bilang kayak gitu, there's nothing new under the same sun, berarti lu aja yang males untuk Mencari. explore kali gitu. Terus di satu sisi kalau misalnya kita udah explore tapi tetap misalnya lu masih tetap kayak ini, ya mau gimana lagi gitu. Ya, jadi sesuatu yang bisa dijadikan alibi untuk setiap seniman gitu. Tapi gue percaya sih kayak misalnya setiap seniman tuh punya pembeda. Gue ngerasain gitu. Setiap garis seniman, misalnya orang nih disuruh buat Mona Lisa 1, 2, 3, 4, 5 suruh mirip, pasti garisnya beda. Gitu. Itu yang membuat dia bisa dikenali oleh Iya. publiknya ya? Iya, dan sebenarnya gue ngerasa bahwa gambar gue tuh cuman jadi kayak alat transportasi apa yang gue pengen sampein aja sih. Gitu. Yang terpenting adalah adanya kejujuran di dalam satu buah karya. Oke. Kalau gue di situ, gue nggak mungkin ngelukis kalau gue nggak pengen ngelukis sekarang. Ada feel-nya di situ. Iya, gitu. Nah kalau sekarang gue pengen lagi ada keresahan apa, gue baru ngelukis. Gitu. Jadi selama nggak ada keresahan, ya gue ngerjain commission, gue ngerjain kolaborasi, kayak gitu. Tapi ketika gue ngelukis berarti gue udah resah nih, kayak gitu. Gimana ngerawat keresahan lu supaya bisa produktif di... Membuat masalah sih mas. Misalnya apa? Contoh lah. Iya banyak. Gue sekarang dari dulu, gue sebenarnya udah ngebahas soal personal branding itu dari tahun 2014-2015. Waktu gue pertama kali punya Instagram. Gue udah ngebahas. Jadi karya gue tuh justru malah berkutat sama quotes-nya Andy Warhol, everybody will be famous in 15 minutes. Ya. Nah, karya gue di Indonesian Art Award itu dinobatkan jadi karya ketiga terbaik waktu itu. Dan paling muda waktu itu gue ikut ya, dan mungkin gue tanya tuh sama waktu itu kuratornya Jim Supangkat. Jim Gue tuh Supangkat, gila sih, gue anak Jim. UNJ, nggak punya siapa-siapa di ranah seni gitu, nggak punya. Ya maksudnya dosen-dosen gue nggak ada yang jadi kurator, nggak ada yang jadi seniman, nggak ada yang jadi kolektor, nggak ada yang jadi apa namanya pekerja di galeri. Ya gue cuman sendiri di situ, dibantu sama teman-teman. Gue tanya sama Jim Supangkat kenapa gue bisa menang gitu. Ya ternyata karya gue relatable gitu, dan emang jujur gue ceritanya tanpa ada riset. Gue nggak riset sebenarnya, apa yang gue rasain aja setiap hari gitu. Itu bagian keresahan yang lu Iya ungkapkan di situ. apa yang gue rasain setiap hari. Karena menurut gue kalau orang ngeriset terlalu dalam untuk sebuah karya yang cuman jadinya misalnya lukis, menurut gue tuh orang ya mencari-cari sesuatu yang pengen diomongin. Kalau gue gitu sih. Kalau gue apa yang gue rasain ya udah itu. Jadi unsur spontanitasnya kuat juga. Iya emang kayak gitu. Karena mungkin emang dari sering gambar di jalan kali ya gitu. Jadi kayak unsur spontan tuh selalu muncul di dalam diri gue gitu. Sekarang keresahan lo apa, Clay? Keresahan gue hidup sekarang, gue resah mas. Apa? Sumpah gue resah akan hal gue berada di sosial media tuh gue resah banget sebenarnya. Gue nggak pengen sebenarnya ada di sini gitu. Gue nggak pengen ada jadi seperti ini, tapi seolah-olah gue seperti harus ada di sini gitu. Jadi kontradiksi lagi ya? Iya. Lo nggak mau tapi sebenarnya harus di situ. Nah ya? itu sebenarnya bagian dari karya gue juga. Oke. Gitu, di satu sisi karya gue, lu ngelihat gue tuh kayak misalnya orang, anjir gue selalu kayak dapet DM, enak ya jadi muklai gini. Nah lu nggak tahu story of behind that kayak gimana gitu. Nah itulah yang melihat karya gue mungkin dilihat sangat tercabik, ngelihatnya kayak tercabik-cabik, kayak horor, terus apa namanya terbungkam, terus juga terlilit gitu. Terus tapi dengan warna-warna yang sebenarnya orang bisa
tertarik gitu. Bahkan dia nggak tahu stories di behind karya itu apa. Nah sebenarnya itu sih yang mau gue sampein gitu. Keresahan itu. Jadi Keresahan lo itu. mengangkat dua kontradiksi ya. Satu mengerikan, tapi satu lagi lucu juga nih. Iya. Dengan warna kan lo memunculkan itu. Itu cerminan kontradiksi dalam hidup yang lo alami juga atau? Wah banget mas. Waktu pas gue ngerasa seniman itu udah bisa menjadi sebuah influence bagi orang-orang, disitulah gue baru ngerasa. Gue kira tuh selama ini kayak misalnya yang posting misalnya brand lah masuk apa segala macam, gue kira cuma Awkarin nih. Ternyata anjir gue pun juga bisa seperti ini, menjadi salah satu bagian dari pekerjaan baru. Nah pas gue masuk ke situ, profesi gue udah bergeser dari seniman ke influencer, disitulah letak gue menjadi resah. Dan sebenarnya itulah yang harus gue jalanin, karena kalau nggak ada dunia itu gue nggak bakal bisa berkarya. Gitu, terpaksa gue harus ngejalanin itu. Dan gue juga belajar dari beberapa stand up komedian gitu, terutama gue sering banget nonton stand up komedian. Karena sama dia berangkat dari keresahan. Iya, berangkat juga dari keresahan. Bahkan gue ngelihat ada stand up komedian yang gue suka, Rahmat. Dia sampai ikut tawuran untuk membuat temanya dia untuk stand up. Berarti kan sebenarnya keresahan itu bisa dicari gitu. Tinggal orangnya itu tahan apa enggak nih dengan keresahan keresahan itu. Karena nggak enak lo resah terus menerus. Itu makanya gue juga berpikir gue pengen tenang sebenarnya, tapi ya hidup di Jakarta kayaknya emang harus resah deh. Iya. Gitu. Emang gitu. Gue ngerasa dulu gue kan berpikir bahwa seniman Jogja, seniman Bandung kok punya tema-tema yang menarik ya gitu. Tapi gue ngelihat temanya dia, ada beberapa seniman tidak mencerminkan dia gitu. Tidak mencerminkan dia. Jadi misalnya ada yang karyanya pop gitu lah ya. Pop dan gambarnya juga mencerminkan soal karakter-karakternya menggunakan sneakers gitu, menggunakan streetwear gitu. Tapi dia sendiri nggak into di dalam situ. Nggak terlibat. Nggak terlibat di dalam situ. Mungkin kelamaan riset, jadi dia melakukan sesuatu untuk membuat yang dibutuhkan. Nah kalau gue apa yang gue jalani ya sama. Ada kan misalnya gini. Ada ceng-cengan lah dari teman-teman seniman gue di kota lain misalnya. Muklai ngapain sih gambar karakter dia terus ada sepatu sneakers berharap disponsorin apa? Terbukti gue sekarang disponsorin mau gimana? Iya. Nah kayak gitu. Kalau emang pengen itu ya gue ngelihat kritik-kritik dari orang justru malah nggak gue balas, tapi gue buktiin. Tadi kan lo berangkat dari keresahan dan keresahan lo rawat, lo cari. Tapi kalau resah terus kan capek nih. Tapi lo tuh munculkan itu dengan karya-karya itu dan kemudian direspon oleh banyak orang kan. Ada brand dan sebagainya. Dalam perjalanan lo, proses untuk menemukan keresahan lalu kemudian ketemu dengan audiensnya itu panjang nggak? Wah panjang banget mas. Gua tahun 2014 itu gua masih riset yang Everybody Will Be Famous in 15 Minutes. Itu gue masih riset banget. Gue masih baca-baca buku waktu itu. Tahun 2017 waktu gue, mungkin karena itu kali ya gue diundang di galeri karena gue udah punya tema yang gue omongin gitu. Bahkan beberapa kolektor tuh karya gue jadi sistem informasi buat mereka. Atas apa? Sistem informasi iya, atas? Iya, jadi kan misalnya, waktu itu kan postingan gue lagi sering tentang sneakers lah, sneakers, ngebahas soal tentang sneakers, gue pakai sneakers ini, gue waktu itu belum disponsorin, ternyata 2019 udah ada yang mulai sponsorin gitu. Ya udah banyak lah brand sepatu yang masuk ke gue, dan ternyata kolektor yang membeli karya gue ceritain, oh ternyata seniman tuh bisa jadi kayak gini, dan gue resah akan ini. Dia baru tahu bahwa wah gila ya, ternyata seniman Indonesia pun juga bisa dapat sponsor, bukan cuman skateboarder, bukan cuman atlet ya gitu. Ternyata seniman pun bisa seperti itu. Wah itu menurut gue jadi kayak sistem informasi juga bagi orang yang beli. Dan mereka pun nggak tahu kalau misalnya di dunia tuh bisa sampai seperti ini gitu. Gila sih di situ. Titik di mana lo menemukan bahwa mereka atau orang-orang di luar yang jadi sistem informasi buat lo itu mendukung bahwa ya gue nih jalan gue nih dan gue harus menekuni ini. Ada kolaborasi dengan siapakah atau titik di mana lo menemukan itu? Itu sebenarnya dari tahun 2015. 2015 sebenarnya gue back in the day gue sebenarnya nggak pengen jadi seniman mas. Kenapa? Karena ya tadi keterbatasan tadi, gue nggak tahu caranya
kalau gue berpikir kalau emang lo mau masuk seniman, mau jadi seniman lo harus masuk ITB, kalau nggak ISI. ITB, ISI, IKJ lah. Oke. Gue dulu ketika gue berkarya di jalan gitu, gue selalu dibilang gue anak IKJ. Gitu karena gue berkaryanya di region timur nih, which is region timur dekatnya sama IKJ. Gitu. Kalau gue berkarya di Jakarta Barat, mungkin bisa di Trisakti karena Trisakti ada FSRD-nya gitu. Oke. Nah, gue di situ kan dari keterbatasan itu, gue berpikir kayaknya gue emang nggak bisa nih jadi seniman. Nah, gue pengennya emang dari dulu emang jadi desainer. Gitu. Ya minimal di sebuah clothing line lah. Dulu tuh zaman gue SMA yang lagi tenar tuh Oval Research. Ya, di Tebet Utara Dalam. Darman. Nah, itu lagi booming-boomingnya sama bengkel gaul. Kayak Skater, Pro Shop, ya OG-OG-nya clothing line lah. Nah, dari situ 2015 pertama kali gue berkarya, gue udah mulai berkarya pameran nggak di galeri komersil ya, di galeri-galeri yang gue open submit gitu. Baru ada sistem tawaran yang namanya diajakin kolaborasi sama Monster pertama kali, Mas. Monster, ya. Iya. Yang sekarang juga sebenarnya jadi berteman gitu kita. Gitu. Nah, dari situlah gue mulai menyadari bahwa wah, kolaborasi itu ternyata hal yang paling simple di dalam di bagian dari setiap pekerjaan gua. Jadi bagian paling simple, terus juga perjanjiannya juga nggak terlalu rumit, dan kita juga udah saling kenal, dan outputnya bisa lebih besar daripada karya lu di galeri dibeli sama kolektor. Gue lebih seneng kolaborasi sebenarnya. Oke, jadi lo mementingkan audiens juga sebenarnya. Iya, gue lebih seneng gue ketemu orang baru sebenarnya. Gitu, makanya sekarang gue meredius untuk gue pameran di galeri komersil karena gue bete juga. Yang datang itu aja. Oke. Itu. Audiensnya nggak berkembang. Audiensnya nggak berkembang, itu sih. Itu yang membuat juga lo kolaps dengan banyak hal ya. Iya. Terakhir kan dengan Queen Beer sama Ravespa itu ya, dengan komunitas yang sebenarnya mesh juga gitu. Mesh banget itu. Mesh banget itu. Lo punya satu Vespa 1 juta saudara katanya. Bener. Kalau punya berapa Vespa? 5 juta saudara lo. Itu juga yang menjadi pertimbangan. Iya, lebih ke situ. Tapi gue sih optimis bahwa dengan kolaps gue kayak gini, dengan seniman-seniman sekarang lah, bukan gue lah. Maksud gue ngelihat juga beberapa teman gue kayak Alip John, Headspan juga udah melakukan kolaborasi. Bahkan beberapa juga udah merasa bahwa penting banget kolaborasi. Ya mudah-mudahan ketika kita berkarya di galeri bisa narik audiens itu. Oke. Jadi lebih banyak. Jadi lo punya kontribusi juga ke galeri ya? Iya, gue ngerasa luas, orang datang ke galeri. Iya, gue ngerasa ya gue pede, gue ada kontribusi itu sih sebenarnya. Karena kecemasan banyak seniman dan juga pengamat seni ya. Itu seni itu kan sangat adiluhung ya, di tempat yang tinggi. Padahal itu harus ditemukan dengan publiknya kan, harus dipertemukan. Dan peran-peran lo menurut gue sih menjembatani itu sih. Bisa. Jadi orang bisa kenal dengan seni dengan mudah. Kalau mau levelnya dinaikkan dia ke galeri udah ada pijakannya. Iya, benar. Jadi kayak seolah-olah kayak pijakan tadi naik ke atas panggung. Kayak gitu. Gue ngerasa juga gimana ya, Mas, dulu kalau orang mau beli karya gitu prosesnya sangat panjang. Betul. Kayak misalnya gue punya karya misalnya yang ini nih. Misalnya ada 5 orang yang ngebid. Siapa si kolektor si galeri pasti ngelihat juga. Kolektornya siapa nih yang mau beli karya gue 5. Oh, yang ini udah punya karya gue 7. Yang ini karya gue bakal dijual. Yang ini karya gue bakal dilelang nanti. Jadi si galeri tuh sebenarnya punya sistem yang rumit akan hal itu. Kayak gitu. Nah, sekarang kolektor udah bisa DM. Dan kolektor udah bisa berteman dengan senimannya gitu. Karena dulu seniman gue ngelihatnya hard to catch banget sih. Gitu. Hard to catch banget, kayak misalnya contoh Banksy lah. Ketika gue ngelihat dokumenter Banksy waktu pas pameran tunggal, Banksy-nya pun nggak ada di situ. Muncul. Sampai sekarang dia nggak muncul dari sekarang. Dan beberapa seniman juga seperti itu gitu. Memilih seperti itu. Iya, memilih seperti itu, Kak. Ya, itulah konsep dari street art juga, selain misalnya dia nutupin mata, nutupin muka karena emang mungkin mereka melakukan hal yang tercela gitu kan, vandalisme kan. Iya. Tapi gue pikir juga mereka juga harus seperti itu karena mungkin mereka masih mengadaptasi seniman itu hard to catch gitu. Nah, bagi gue enggak. Terus baliknya ya. Iya, bagi gue seniman yang tadi gue bilang baliknya konsepnya. Lu menjadi seniman harus yang
bersinggungan sama masyarakat, gampang aja bersinggungan sama masyarakat. Lu main aja sama masyarakat sama kayak masyarakat biasa. Tapi bedanya lu berprofesi sebagai seniman. Oke. Gitu aja. Nah, itu yang gua rasakan juga kemarin DM lu langsung dijawab dalam waktu 2-3 detik nih. Gila nih. Ya benar, gue bisa ngerasa, oh iya nih bukan sesuatu yang susah dijangkau. Iya, sebenarnya juga gitu. mau kolek karya kan menjadi lebih Iya, mudah kan. iya. Artinya galeri sebagai apa ya, middleman atau sebagai makelar lah dalam tanda makelar, petik ya. itu hilang karena situasi yang sekarang digital juga mungkin. Iya, gue kira juga, gue nggak tahu ya umur galeri sampai kapan nantinya. Tapi kalau menurut gue sekarang seniman pun juga udah bisa survive sih. Oke. Gitu. Tanpa harus tergabung dalam sebuah Iya, institusi menurut galeri. gue gitu. Jadi makanya ini sebenarnya bukan masalah gue menjelekan galeri ya, tapi jadi memotivasi seniman-seniman baru yang pengen berkarya. Oh, lo bisa lo dengan kemampuan yang lo miliki, Iya, dengan karya lo miliki tanpa harus Tanpa pakai harus perantara. galeri bisa sebenarnya. Gitu. Sebenarnya galeri itu cuman jadi kayak buat si seniman jadi level up aja. Oke. Gitu. Tapi Kalau untuk- gua sebenarnya masih ada di galeri karena banyak yang menyangka gua sekarang menjadi seniman Instagram. Nah, gimana cara membuktikannya? Gua masih berkarya di galeri. Intinya gitu aja. Jadi bungkam orang dengan karya Iya, yang gitu aja gua. membuat mereka Nggak usah. terdiam sendiri ya. Nggak usah cuap-cuap atau Iya. apa. Keren lo. Ya gitu aja gua sekarang. Balik ke tadi lo nyebut Banksy ya. Itu kan menarik, gue juga tertarik dengan dia, kan street art paling kuat lah dalam generasi gue yang gue ingat ya. Dan dia punya karya luar biasa kan di Inggris dan Iya. dan ada bukunya itu. Iya. Di situ ada satu yang menurut gue agak relate dengan lo, di satu pengantar bukunya itu copyright is for loser gitu ya. Yoi. Artinya nggak, apakah ini juga yang menjadi bagian dari keyakinan lo bahwa segala sesuatu tuh ya free for all, orang bisa menikmati, nggak Iya. perlu. Iya, Dan itu karya terakhir- tercermin sama karya terakhirnya yang sebenarnya orang bisa ngambil. Gitu. Iya, gue ngelihat, Banksy juga salah satu apa ya, salah satu seniman yang ngehe lah itu. Iya, Yang iya, ngehe ngehe yang banget juga sebenarnya. Jadi yang gue baca tuh ternyata Banksy itu adalah tim, bukan perseorangan Iya, gitu. iya. Wah gila, di situ gue berpikir itulah yang gue ambil sebenarnya dari si Banksy ini, dari si Banksy. Jadi akhirnya juga gue memutuskan untuk bikin studio kecil lah untuk gue ngelukis supaya gue bisa menghidupi teman-teman gue. Gitu. Jadi ketika Kayak ada Murakami juga tadi tuh ya. project melukis nih, yang ngewarnai sebenarnya gue bisa ngerjain lukisan sendiri, tapi nggak fair gitu. Ketika gue ngerjain itu beramai-ramai, gue bisa ngerjain yang lain. Sebenarnya bisa lebih ngerjain yang lain yang gue seneng gitu. Sementara lo bisa membantu teman-teman juga Iya, naik. bisa juga membantu teman-teman juga. Kayak gitu. Gua Itu ngeliat kenapa dari lo situ. mau punya studio itu juga? Iya. Dan permasalahan copyright is for loser, gue pernah ngebahas nih mas, sama beberapa seniman yang ada di Jakarta. Apa reaksi mereka? Pasti kontradiksi juga. Menarik sih. Kontroversi. Ini salah satu yang menarik menurut gue gini. Jadi adalah salah satu dulu tuh ada pergunjingan antara, gak usah kita sebutin lah ya Oke, namanya oke. gitu. Nah, daripada mencemarkan nama baik. Oke. Antara seniman A dengan seniman B. Seniman A ini adalah seniman generasi lama lah. Lalu muncul seniman B. Seniman B lebih terkenal daripada seniman A. Tapi gambarnya mirip. Oke. Gambarnya mirip. Seniman A bete sama seniman B. Kenapa dia yang terkenal? Iya, kenapa lu yang terkenal? Harusnya menurut gua, lu menjadi seniman, lu introspeksi diri lu sendiri gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, terus balik lagi ke yang ini, gua malah menarik nih. Gua ngerasa bahwa gua tadi balik lagi ke yang There's Nothing Under the Same Sun. Gua nggak ngerasa karya gua juga pun karya baru. Oke. Gitu, karya gua pun karya baru. Gua nggak ngerasa hal itu. Karya lu kan bukan karya yang baru Bukan sama karya sekali yang juga. baru, tapi di setiap generasi itu punya blueprint menurut gue. Itu menarik banget sih. Gak di visual art, gak di seni musik, gak di fotografi. Menurut gue blueprint baru tuh pasti ada antar generasi. Sekarang permasalahannya gini deh. Gambar, misalnya yang tadi kasus seniman A, seniman B ya. Ya. Permasalahannya cuma siapa yang mulai duluan aja. Gitu. Ketika dibalik deh seniman B yang mulai duluan gitu, ya pasti lu juga pasti dibilang peniru kan. Contoh kayak gitu. Contoh sekarang misalnya Alip yang dibilang
similar sama Basquiat gitu. Iya, iya. Menurut gua dari sisi, kalau misalnya dari sisi orang awam, menurut gua ya mungkin gitu. Tapi kalau di sisi gua seorang seniman, enggak kok. Dia beri warna baru. Iya, beda. Gue bilang beda jauh gitu. Karena gue pernah ngelihat karya Basquiat secara langsung dan beda gitu. Dan beda. Dan mungkin apa yang ada di dalam karya dia dengan karya Basquiat beda. Meskipun ada influence di situ. Iya, meskipun ada influence di situ. Dan apa namanya, sekarang juga pun gue pengen kayak, mungkin gue menjadi blueprint juga untuk yang seniman-seniman sekarang. Jadi banyak yang emang gue pengen gambar jadi kayak Muklai, gue pengen gambar jadi kayak Muklai gitu. Malah gue dukung gitu. Gue malah pengen buat gitu. 2021 gue pengen buat pameran sama beberapa temen gue yang gambarnya karyanya sama. mirip. Oke. Kenapa lu mau menunjukkan sesuatu bahwa Iya, tadi gue nothing new under the same sun? pengen menunjukkan sesuatu sama orang-orang yang generasi di atas gitu, yang suka ngeritik generasi bawah yang mungkin terkesan meniru, bahwa enggak juga gitu. Buat generasi lo nggak ada soal. Iya, gitu. cuman lu aja yang takut keambil rezekinya. Iya nggak sih? Sebenarnya cuma masalah itu, bahwa lahan dia mencari pekerjaan takut diambil sama generasi sekarang. Toh kalau emang waktunya diambil, menurut gue ya udah. Berarti lu yang harus lebih giat lagi untuk menyaingi seniman-seniman muda gitu. Gue pun juga menyadari bahwa nantinya pasti akan ada yang menggeser gue kok. Iya, iya. Pasti itu, di suatu hari pasti ada. Dan rezeki pasti nggak salah alamat juga kan? Nggak salah alamat pasti. Gua yang yakin ngirim di lebih situ. jago dari JNE kan? Yoi. built-in bisa. Gitu sih dari situ. Dan gue udah juga diskusi. Jadi temen, kalau lu kenal Mas Erik gak sih? Erik Saropi ada. Jadi Saropi. beberapa jadi dia beberapa brand di Indonesia gitu, brand-brand yang seperti Queen Bear dan segala macam dibantu hakinya sama Mas Erik ini. Nah, gue banyak berdebat soal itu karena waktu itu gue ditawarin, Clay, lu nggak dihakin aja karya lu gini-gini. Gue bingung. Karya emang bisa dihakiin ya? Gue bingung. Setahu gue, nah terus gue diskusi sama Fakultas Hukum UI. Ada waktu itu gue diundang dan mereka pun nggak tahu. Oke. Nggak tahu sampai gimana ya caranya Menghaki nge-copyright suatu art. Kalau karakter masih bisa, misalnya Murakami dengan bunganya, bisa tuh dihakiin. Misalnya Darbots mungkin bisa kayak gitu. Dan taring-taringnya itu. Iya. Kalau gua kan berkarya, karakter gua pun di setiap karya beda-beda. Gitu, nggak semuanya sama. Dan gue bingung waktu itu, gua tanya balik ke mahasiswa Fakultas Hukum itu. Kebetulan dia juga akan tugas akhir dan temanya soal itu. Mereka pun masih bingung. Masalah plagiat sama meniru, berapa persen mereka juga masih bingung. Kayak gitu. Dan masih tabu sekarang di situ. Kalau mendengar atau menyaksikan ya kritik orang terhadap lo bahwa lo copy yang mana, ambil yang mana, respon lo gimana? Bodoh amat sih, Mas. Sumpah. Oke. Sumpah, gue karena emang hidup di Jakarta. Jakarta tuh menurut gue beruntung tinggal di sini karena apapun yang sekarang, misalnya sekarang gue dikritik, gue dianjing-anjingin lah istilahnya, gue udah pernah merasakan dulu. Jadi sekarang tuh ibaratnya kayak angin lewat aja. Dan lo akan membuktikan itu dengan karya yang lain. Iya. Dan ya lebih banyak orang yang support gue dibanding orang yang ngeritik gue, gitu sih. Nah, bagian adanya kritik itu buat lo sebagai apa? Sebagai, kalau yang cuman ngeritik misalnya, jelek karya lo kayak gini-gini, gue biasa masa bodohin, Mas. Tapi kalau misalnya, Clay, gue nggak suka karya lo nih yang ini. Yang cuman background doang, gue suka karya lu yang belakangnya pattern yang lebih rame. Di satu sisi gue terima, karena orang itu pernah beli karya gue. Gitu, dan pernah, jadi dia bener-bener, berarti kan dia nyaksin perkembangan gue gitu. Dan dia juga, berarti apresiasi gue juga. Wah, itu sih biasanya gue selipkan dalam hati, nggak tahu sih gue kerjain apa enggak. Tapi gue menarik ya, dapat insight dari lo bahwa oke, dalam hidup pasti kita juga nggak bisa menyenangkan semua orang bahwa ada kritik dan sebagainya. Lo dengar kritik atau lo masa bodoh dengan kritik, tapi mereka akan terbungkam dengan karya-karya lo yang kemudian melampaui kritik-kritik mereka sendiri kan. Alhamdulillah. Nah itu mudah-mudahan Mas, mudah-mudahan.
Di mana titik lo merasa bahwa gua akan membuat mereka diam dengan karya gua? Dan upaya Wah, apa yang anjrit. upaya apa yang lo Anjrit. lakukan dengan itu? Anjrit. Biasanya sih ya, bisa dengan statement juga sih. Bisa dengan statement. Jadi pencapaian itu juga perlu sih. Oke. Jadi kalau teman-teman gue bilang gini, ada statement, ada temen gue namanya Kiswinar bilang, sombong itu perlu asal ada buktinya. Wah, itu menurut gue statement yang masuk banget nih, ini masuk banget menurut gue gitu. Ya sebenarnya kayak misalnya sekarang gue ngelihat teman-teman gue juga yang nggak ada di bidang seni ya, tapi di bidang misalnya di sneakers atau di motor gitu, ya mereka berlomba-lomba untuk bangga akan hasil kerjanya dia. Menurut gue itu nggak masalah sih. Oke. Kayak misalnya gue lagi seneng main motor Jepang gitu ya, gue posting gitu, bukan buat sombong sih, tapi ya gue alhamdulillah nih dengan cara begini gue bisa dapat nih motor gitu. Oke. Statement kayak gitu sih yang menurut gue jadi efektif. Jadi gue nggak usah ngapain sih lo ngomongin gue, udah posting aja udahlah, males gue gitu. Karena jadi kayak buang-buang waktu gue juga sih. Oke. Gitu. Kalau gue gitu, kalau gue yang ngobrol, karena menurut gue seniman Jakarta itu adalah seniman yang sebenarnya mau secara instan. Dalam artian bukan prosesnya instan ya, jadi kayak misalnya nggak mau yang terlalu ribet lah, gitu. Makanya kita kalau ketemu nggak mau tuh malah ngobrolin seni, kita malah ngobrolin interest masing-masing, gitu. Ketika kita datang misalnya ngobrolin, anjir lu kemarin dapat koleksi dia nih, keren banget tau dia gini ya ngobrolin yang lain justru malah, gitu. Bahkan gue kadang-kadang suka males sama orang, misalnya gue ketemu di pameran, makanya gue males banget ngobrol di suatu pameran karena seniman per seniman ngobrolinnya soal karya. Nah, gue lebih menghargai orang yang nanya gue, bukan siapa-siapa nih, tapi malah nanya gini, anjir bang, kalau dapet sih sepatu itu dari mana? Wah, itu gue lebih menghargai itu mas, parah, jauh. Gue bisa ngobrol panjang lebar tentang karena itu. Kayak kita ngobrol mini aja nih tadi kan. Ya tiba-tiba udah panjang banget ya, gitu. Sesuatu lebih yang situ. kita jalani gitu. Iya. Tadi lo bilang Jakarta itu seni yang instan ya. Ini mungkin juga cerminan masyarakatnya. Gue sih selalu percaya bahwa seni itu ya mencerminkan realita publiknya. Kalau Jogja kan kuat dengan tradisinya karena masyarakatnya juga tradisi yang kuat. Bandung dengan konseptualnya. Ya konseptual itu memang mencerminkan masyarakatnya. Nah Jakarta yang gue agak pusing karena banyak banget itu. Lo ngomong timur beda dengan barat, utara, apalagi yang keras kayak gitu dengan selatan beda. Nah, lo mengambil Jakarta dari sisi mana, Clay? Gue dari sisi semuanya. Lo ambil kontradiksinya? Gue ambil semuanya. Gitu, ambil semua yang baik, buang yang buruk. Nah, jawaban aman gitu ya. Enggak, sebenarnya emang ngambilnya sebenarnya karena permainan sih, Mas. Kayak gue sering main kesini, gue dapet insight ini. Gue main sama anak skate, gue dapet insight ini. Gue main sama anak motor, gue dapet insight ini. Gue main sama anak sneakers, gue dapet insight ini. Gue main sama anak seniman, ya maksudnya sama seniman-seniman lain, ya gue dapet insight ini. Ya semuanya gue rangkum, ya gue adaptasi ke karya gue. Gitu, kalau misalnya gitu sih. Kalau kolaborasi sebenarnya emang pertamanya gue dapet itu dari brand. Brand apa? Ya dari maksudnya dari beberapa brand streetwear yang ada di Jakarta gitu. Bahkan mungkin brand streetwear yang ada di luar. Gitu. Jadi kolaborasi kan sebenarnya A, B, cross di sini kan. Di sini gimana caranya lu harus market lu beda dan dua-duanya juga harus kecapai. Gitu, dan itu menurut gue sangat menarik sih. Tarik-tarikan itu iya, kekontradiksian lu. Kayak misalnya dulu kan, gue thanks God juga, gue dulu suka sama, gue ngefans banget sama Ran, 2018 gue kolaborasi sama Ran, dan itu kontradiktif banget gitu, maksudnya Ran dan gue gitu, ya itu udah market itu udah nggak nyampe tuh. Tapi justru itu meluas. Iya, makanya gue bilang. Dan sebenarnya balik lagi, salah satu sisi di garis bawahi timing. Nah, timingnya pas Asian Games. Dan publik yang lihat gede banget. A, B, timing, right time, right places. Kelar. Itu juga mencerminkan karya-karya lo yang sekarang diserap oleh banyak orang ya, karena timingnya pas, kolaborasinya tepat.
gue nggak bisa bilang pede akan itu, tapi banyak yang bilang gitu. Banyak yang bilang. Ada gitu. unsur keberuntungan nggak lo dalam karya itu? Meskipun gue nggak percaya dengan keberuntungan. Keberuntungan tuh sesuatu yang diraih orang karena dia gigih melakukan sesuatu. Tiba-tiba dia menemukan keberuntungan ya karena kegigihannya. Lo gimana ngeliat itu? Bisa dibilang laki bastard kali ya. Iya sih, bisa dibilang kayak gitu sih. Kalau gue lihat, ini siapa sih Muklay dari UNJ apa sih seniman yang apa muncul? sih gitu gini-gini. Ya, okay. Bahkan sampai sekarang mas ya, gue selalu meng-up UNJ ya, maksudnya gue terlalu shadow sama UNJ. Gue misalnya gue pameran, gue selalu bilang dengan UNJ. bangganya, gue dari UNJ gitu. Tapi dosen UNJ gak ada yang suka sama gue. Karena? Ya karena emang gue bastard dulu di kampus. Tapi emang di kancah seni emang agak ajaib sih anak UNJ tiba-tiba muncul dan menjadi bawa pengaruh di tempat-tempat yang harusnya anak kampus seni yang kuat. Tadi lo nyebutkan ITB, ISI, IKJ bahkan. Iya. Nah, Lo di underestimate atau disepelekan itu perasaan lo gimana? wah, itu sama aja kayak lu nggak didukung sama keluarga lu sendiri sih. Untungnya keluarga gue internal sih sangat mendukung kalau gue. Tapi buat lo jadi energi nggak itu malah? Gila, energi parah itu. Energi parah. Malah meletup-meletup ya? Pecutan itu malah. Oke. Lihat lo ntar lo. Gituin gue bisa kayak gitu intinya. Jadi ada sesuatu yang yang sangat disayangkan sebenarnya dari dulu. Jadi dosen gua tuh nggak kayak lu lah mas. Lu kan cerminan seorang dosen yang mungkin diidolai sama mahasiswanya nih. Kata siapa? Mungkin. Maksud gue, lu juga ngelihat sesuatu perkembangan kan yang ada di dimanapun lu berada gitu. Maksudnya lu juga ada interest akan sesuatu. Ya makanya kayak lu tadi kita ngobrolin Mini Cooper, berarti kan lu ada interest sesuatu akan hal itu kan. Pertama, dosen-dosen gue tuh nggak ada interest akan hal sesuatu. Jadi gue bingung mau ngobrolin apa. Dari art juga mereka referensinya sangat kurang. Ketika gue mau TA gambar gue kayak gini, ya lo nggak yakin bahwa mereka akan Iya, menilai. mereka masih berpikir bahwa realis lah. Suatu bagian seni yang adiluhung, realis, di mana lu bisa meniru suatu benda semirip mungkin. Gue ngelihatnya masih gitu. Seperti itulah. Ketika itu 2014, gue bikin pameran, nggak ada yang datang. Gue kasih undangan, nggak ada yang datang. Bahkan ketika gue menang Indonesian Art Award, itu seluruh Indonesia kan. Terus juga kuratornya Jim Supangkat gitu. Siapa yang nggak tahu Jim Supangkat di dunia seni. Gitu ya. Nggak ada yang datang juga mas. Udah gue bilang, oke, gue bakal gerak sendiri. Terus gue ngeliat, jadi dia nggak kayak gini mas. Dosen-dosen itu menurut gue, kenapa gue nggak mau jadi guru? Karena itu tadi pengalaman pribadi gue yang sebenarnya agak gimana gitu menjadi seorang guru gitu. Kalau gue, karena di setiap guru seni rupa mereka nggak menunjukin pengalaman dia. Jadi kayak mekanis aja ngajar. Iya, jadi kayak mekanis. Misalnya kayak tercontoh kurikulum di SMA itu aja mas. Bikin rumah dari stick es krim. Terus ya pokoknya standar lah sebenarnya. Padahal motorik anak zaman sekarang itu sebenarnya bisa lebih berkembang loh. Bahkan anak SD gue yakin udah bisa ngelukis realis. Gue yakin bisa lebih jago daripada kita. Terbukti sekolah-sekolah misalnya yang gue lihat dulu, gue pernah ngejurin sekolah-sekolah yang yang perlombaan SMA yang kita bilang SMA Katolik lah. Itu gambarnya bagus-bagus banget mas. Udah pakai krayon, realis segala macam. Berarti kan bisa sebenarnya dididik seperti kayak gitu. Kenapa kurikulum nggak menemukan itu di dosen-dosen? Itu gue nggak menemukan sama sekali. Ada perubahan nggak sekarang UNJ setelah Halloween? Nggak ada. Tetap. Nggak ada. Jadi ada lagi 2018, gue diwawancara sama Urban. Waktu itu gue juga agak-agak sedikit nggak sadar sebenarnya. Jadi gue agak sedikit jujur, gue bilang gini. Gue bilang dosen UNJ itu nggak ada yang berkualitas sama sekali. Tapi gue dapat nilai sosialisasi dari UNJ.
gue bisa sekarang dari UNJ. Gue bisa punya ilmu untuk, misalnya kan ilmu lu untuk ngobrol sama klien sama ngobrol sama anak tongkrongan pasti dibedain dong mas gitu. Nah gue dapetnya dari UNJ. Tapi mereka cuma garis bawahi bahwa Mukla ini anak yang bastard, ngomong nggak tahu diri, bilang dosennya nggak berkualitas. Harusnya sebagai dosen introspeksi diri dong. Iya nggak? Dia tenaga pengajar, dia sebagai dosen aturan introspeksi diri. Yang bener sih seperti itu ya. Gitu. Ini yang membuat lo lama kuliah di situ atau enggak? Bener mas. Ada beberapa dosen yang sebenarnya nggak suka sama gue. Jadi ya seperti dipersulit lah. Dan gue juga sebenarnya udah males meluluskan diri gue di UNJ itu. Di satu sisi gue masih terbayang muka nyokap bokap gue lah. Kalau nggak lulus itu ibaratnya hadiah terakhir gue. Abis itu gue merit misalnya gitu. Itu ya terakhir tinggal nikah sama merit dan gue hidup sendiri gitu misalnya. Nah pada saat itu untungnya ada kurator yang ngajakin gue untuk buat suatu pameran. Itu pameran bienal internasional di Museum Art One. Gue bikin satu ruangan. Nah itulah karya TA gue. Jadi karya TA gue sama sekali nggak ngeluarin duit. Karya TA gue adalah karya pameran gue. Dari situ mereka melihat itu? Enggak juga? Enggak juga. Dan alhamdulillahnya kurator yang ngajak gue itu sekarang jadi dosen di anak UNJ. Mudah-mudahan bisa merubah ya. Ya kita berharap aja sih. Dan apalagi ada istilahnya brand ambassador UNJ yang kemana-mana ngomongin soal UNJ kan. Gue juga kadang-kadang suka kesel mas. Ada beberapa maba gitu ya. Misalnya kamu kenapa? Dulu kan gue selalu ditanya, kamu kenapa masuk UNJ? Saya mau jadi seniman, diomelin gue. Saya mau jadi guru. Nah ini baru yang benar. Tapi ada beberapa lagi, kenapa kau masuk UNJ? Saya pengen jadi kayak Mukla. Ada mas yang kayak gitu mas. Artinya lo punya dampak yang tadi di awal tapi nyebut. Mereka tetap benci sama gue. Maksudnya apa gitu? Gue nggak ngerti gitu. Atau mungkin referensi seni yang mereka miliki mungkin belum terbuka kali ya. Bisa dibilang kayak gitu, apa mungkin jadi kayak sakit hati. Kalau dibilang sakit hati, gue lebih sakit hati. Mereka nggak ngedukung gue, bahkan ketika gue menang, mereka minta sertifikat gue. Sertifikatnya mana dong? Supaya mereka akreditasinya bisa naik, ya nggak? Tadinya misalnya BKA, karena ada yang sertifikat anak-anak yang, yang tadi lah. Gue nggak mau kasih. Enggak, lu aja datang kagak, gue gituin sama gue. Kayak gitu. Sebenci itu sih gue. Cuman di satu sisi untuk overallnya itulah rumah gue. Itulah tempat starting point gue di situ. Ya lo nggak bisa mendina itu, Iya, gue nggak bisa ngedinai bahwa lo tumbuh di situ. Iya, kalau dari sisi studio jelek, dari sisi ruangan jelek. Tapi di situ lo sosialisasi ketemu, nongkrong dapet. Iya, ngopi, caranya maksudnya dengan cara satu kopi, gue bisa ngobrol sampai berjam-jam di situ doang. Lalu menyerap keresahan kadang-kadang begitu caranya. Iya, kayak gitu gue. Gila sih. Ya tapi kalau untuk pas udah masuk ke ruang kuliah, boring total sih. Lalu lo mempertajam kemampuan seni lo tidak di kelas, tidak di studio dari mana? Bermain sih. Bermain. Itu tadi yang gue bilang. Jadi gue punya interest akan hal sesuatu gitu. Dan lo kejar. Dan gue kejar. Gitu. Bahkan gue dari dulu udah mengimpikan bahwa gue bisa menjadi salah satu, maksudnya nggak menjadi salah satu lah. Gue bisa dilirik sama skena sneakers gitu. Baru kejadian itu di tahun 2018. Padahal dari dulu gue udah pengen banget masuk kayak komunitas di sini kan ada komunitas namanya Indonesian Sneaker Team. Nah gue berpikir dulu gue mungkin gue ngerasanya bahwa orang yang masuk situ yang koleksinya emang udah bejibun gitu. Nah gue di situ merasa minder karena ya mungkin ngerasa gue nggak bisa deh masuk situ karena ya koleksi gue nggak terlalu banyak sama orang-orang yang ada di dalam situ. Tapi gue tahu karena gue baca gitu, karena gue dulu sering beli majalah lah, sering beli majalah, gue juga baca buku juga, gue tahu rilisan apa yang keluar, tapi gue di situ masih merasa minder. Dan 2018 barulah mereka melihat gue mungkin gitu dari situ. Hampir semua ini kita flashback ya, keinginan lo atau mimpi lo tiba-tiba terwujud gitu ya. Iya, alhamdulillah. Itu gimana lo bisa memperjuangkan sampai mewujud sendiri? Selain bahwa lo laki bastard atau apalah lo sebut, tapi kan gue nggak mengingkari bahwa lo melakukan sesuatu yang gigih sih. Nah lo melihat mimpi itu seperti apa? Atau imajinasi kah? Atau gue pengen sesuatu nih?
Nah, lo melihat itu lalu terwujud, itu gimana caranya? Pede sih mas. Pede. Pede. Dan ekspektasi gue nggak tinggi sebenarnya. Itu yang membuat lo nanti nggak akan kecewa juga ya? Ekspektasi gue nggak tinggi. Misalnya ada orang yang gue suatu saat pengen kolaborasi misalnya sama Nike gitu. Suatu saat gitu. Mimpi gue belum di situ. Oke. Salah satu mimpi gue yang terwujud adalah gue pengen deh di saat nanti gue pengen kolaborasi sama brand luar. Dan itu terwujud. Gue inget banget 2017. 2018 terwujud. Uniqlo ngemail gue. Oke. Di situ langsung wah, anjrit. Ternyata tuh bener kata orang ya, omongan adalah doa. Bener sih. Gila. Terus gini, suatu hari pasti akan ada yang support gue. Brand sepatu. Kayak gitu. 2019 kejadian. Dan itu maksudnya visual art kayaknya cuma sedikit sih yang disupport ya di Indonesia gitu ya. Di Indonesia gitu. Jadi menurut gua ya itu tadi, mimpi tuh boleh. Tapi asal kelihatan gitu. Mimpi lu setinggi langit kan nggak kelihatan kalau dari sini. Yang kelihatan cuma atap doang nih, atap rumah. Ya udah gitu. Jadi ekspektasi lu jangan terlalu berlebihan lah. Yang menurut gue yang lu mampu untuk reach aja gitu nantinya. Kayak gitu. Kayak pertama kali misalnya gue pengen deh suatu saat gue pameran tunggal di Jepang gitu. 2020 kejadian. Karena bukan gue keren, karena bukan seniman, karena bukan galeri Jepang pengen gue pameran di sana. Tapi karena gue kenal temen gue, kurator di sana, dan dia punya link galeri. Connectingnya cuma pertemanan sebenarnya, dan connecting di antara teman dan teman itu bukan gak selalu ngomongin art sebenarnya. Interest tadi. Nah justru itu malah lebih kuat. Itu sebenarnya makanya gue selalu menghargai interest gue. Dan gue bilang sama istri gue sendiri, lo nggak bakal bisa ngelarang nih interesting gue akan sesuatu hal, karena inilah yang ngebangun gue. Yang menghidupi juga. Iya, mungkin bisa gue reduce karena gue udah berkeluarga, bisa gue reduce. Mengurangi lah ya. Mengurangi, tapi lo nggak bisa ngelarang gue. Oke. Gitu, gue udah bilang, gue udah perjanjian hitam di atas putih lah. Kayak gitu. Tapi mimpi yang kemudian terukur, lalu lo punya langkah yang untuk mewujudkan itu kan sesuatu yang dua-duanya dua arah yang ketemu ya. Akhirnya lo dapet kolaborasi kah, lalu dapet galeri di Jepang. Artinya lo nggak diem aja kan untuk mewujudkan mimpi itu. Nah untuk membangun, misalnya lo punya keinginan, gue mau collab sama brand luar, dan kemudian terwujud, kan nggak tiba-tiba terwujud kan? Apa yang lo lakukan untuk itu? Main ya? Iya. Sesimpel itu mas, kayak misalnya nih, kolaborasi gue sama Queen Beer, misalnya. Sebenarnya gue udah follow-followan sama yang punya, Martia sama Bobby itu udah lama. Gue udah follow-followan udah lama. Dari semenjak gue diwawancara sama Urban, gitu. Gue jadi tahu kan, maksudnya, dulu gue emang bersinggungannya nggak sampai brand-brand yang ada di komunitas DJ Cloud lah. Dulu gue kan Monster adanya di Bright Spot, gitu. Misalnya, ya dulu Monster, 16 Degrees Scale gitu-gitu ya, yang emang ada di Bright Spot gitu. Nah, di ketika Good Depths itu ya? Iya, di Good Depths gitu. Nah, ketika gua diwawancara sama Urban, ternyata anak-anak ini nih justru malah dia anak yang main sesungguhnya gitu. Yang bener-bener starting from the bottom dia gitu. Mereka gini, starting from the bottom banget gitu. Jadi beberapanya power dia untuk dia survive dan struggle kerasa sama gue. Gitu. Nah, balik lagi pas follow-followan terus ketemunya lagi waktu Sunmori. Waktu gue Sunmori motor. Iya, terus waktu itu gue masih pakai Piaggio Liberty gue nih yang ini. Piaggio Liberty gue Sunmori. Terus night ride, mereka ngajakin, ya gue iya aja datang. Gue nggak kepikiran pengen kolaborasi sebenarnya, karena emang gue main tadi itu ya. Iya, karena tadi gue main, nongkrong, ngopi.
Baru dia ngajak kolaborasi pertemuan gue kelima, waktu udah akrab-akrabnya banget, waktu gue udah ngomongin orang, waktu gue udah gibah, waktu gue udah ngecengin orang, baru Clay, bikin apa yuk? Lagi cuman begitu doang. Semua setiap kolaborasi gue selalu kayak gitu. Gak pernah ada, Mas Muklay, sorry nih kita pengen minta Mas Muklay untuk kolaborasi. Biasanya sih itu berlangsung gagal tuh kayak gitu. Justru yang karena main-main, iya, justru malah lalu kayak interestnya ketemu, iya kayak gitu. lalu kemudian deng gitu. Ya. Jadi kesannya kita kayak konsepin bareng. Nah, tapi kalau yang dengan Uniqlo, lo main sama Uniqlo juga? Enggak. Nah, itu gimana Tapi ceritanya? gue waktu itu pernah jadi brand ambassadornya. Mungkin juga representatif kantor yang ada di sini Melihat tuh. mereferensikan gue lah ke Jepang. Oke. Gitu. Nah itu dari situ karena emang gue dulu kan ya emang Uniqlo lagi booming banget ya. Apalagi kaca Uniqlo tuh. Orang kan OTD di situ tuh. Nah gue suka tuh kayak gitu ngelihat outfit gue di. Soalnya dulu gue nggak punya cermin yang gede, jadi ketika gue ngelihat kaca Uniqlo, wih anjir gede banget juga ya gitu. Apalagi yang di Jepang, Iya, masuk Jepang. Iya, kayak gitu kan. Jadi gue sering posting kayak gitu ya mungkin Uniqlo melihat ya apalagi Uniqlo juga bersinggungan sama art kayak Basquiat, Cat Haring segala macam dan waktu kaos pertama kali launching itu nggak seramai sekarang mas. Itu yang datang dari sisi senimannya gue sama Darbot waktu itu di Jepang. Enggak di Jakarta waktu di Jakarta waktu pertama kali orang nggak ada yang ngerti. 2019 digoreng baru pada ngerti kaos. Tapi peran Uniqlo menurut gue ya, gue sebagai orang awam ya di seni, tapi setidaknya gue ngelihat mereka punya peran untuk mendekatkan karya dengan publiknya. Iya. Dan gue punya koleksi Basquiat, harganya nggak mahal, cuma 150.000 kalau di koleksi. Gue punya karya Warhol dengan harga yang murah, dan gue bisa tampil dengan ya nggak seperti di galeri yang tadi. Lo seide dengan itu berarti? That's it. Kayak gitu. Kayak misalnya gini deh. Misalnya nih, contoh. Gua kolaborasi sama Monster. Monster kan harganya 500. 400 sampai 500. Sama gua kolaborasi sama Queen Beer. Jelas beda. Kelasnya pun beda. Betul. Tapi apakah gua nurunin kualitas? Enggak. Tetap. Iya gitu. Gua nggak mau kayak ancer-ancer misalnya, baju lu cuma 200.000, gue gambar biasa-biasa aja. Enggak. Gue nggak kayak gitu mas. Jadi totalitas dalam karya dan juga kualitas dalam karya gue nggak pernah turunin sama sekali. Dengan materi, dengan medium, dengan kolaborasi. Bahkan lukisan gue sampai sekarang masih sama seperti dulu kualitasnya. Jadi gue ngeblok karya masih 4 kali. Walaupun karya gue udah laku juga. Kadang kan banyak kan sih, ngapain karya gue udah laku, udahlah salah-salahan aja. Enggak. Gitu misalnya. Nah, gue tetap akan seperti itu metode gue. Gitu. Jadi disiplin. Kalau orang bilang seniman itu tidak disiplin, nggak juga. Seniman tuh justru malah harus disiplin menurut gue. Gitu. Dari sisi waktu, dari sisi misalnya proses lu untuk menjadi satu buah karya, perjalanan gue tuh panjang. Dulu gue harus nyeket dulu, gue harus buat master kayak gini, gue harus nge-scan lagi, gue harus beli scanner, terus gue harus abis dari scan gue harus rapihin garisnya di Illustrator, abis dari Illustrator gue baru ke Photoshop, abis dari Photoshop gue baru transfer ke medium apa yang gue mau gitu. Nah kalau sekarang gampang, orang udah punya teknologi yaitu iPad. Nah gitu, jadi tinggal gambar, iPad-nya juga tinggal dicolok ke InFocus, tinggal tembak. Gue tinggal ngelukis ngikutin. Kayak gitu. Nah orang nggak ada yang ngelihat proses itu sebenarnya. Gue kadang gue edukasi juga karena gue bertanggung jawab, karena gue punya followers gitu ya, gue bertanggung jawab untuk mengedukasi mereka juga bahwa berkarya tuh nggak cuma digital juga gitu. Lu lihat Alip deh, Alip masih ngelukis gitu. Lu lihat Herspan masih pakai Pilox gitu, dan gue juga masih menggambar gitu dengan tinta. Nah kebanyakan orang taunya yang bagus-bagusnya aja sih. Sarana harus terpenuhi dulu baru berkarya. Iya, Padahal enggak ya. Padahal mah enggak. Padahal gitu. pakai tukang cat kan. Iya. Ya kayak gitu sih. Ya, gua ngerasa itu sih teknologi membantu, sama teknologi bisa juga bikin kita jadi malas. Gua kalau dipikir-pikir, gua nggak serajin zaman dulu. Karena ada teknologi. Karena ada teknologi. Tapi untuk merawat konsistensi lo dengan cara apa? Dengan cara ya itu gue push to the limit. Jadi misalnya
kayak misalnya kolaborasi, commission sama exhibition kan beda nih. Ya gue kerjain bareng-bareng. Itulah cara nge-push gue sebenarnya. Untuk menghidupi satu sama lain ya. Iya, misalnya gue lagi bete untuk gue pameran, biasanya gue kolaborasi. Tapi duit gue untuk hidup ternyata dari commission. Kayak gitu. Nah, sekarang ada lagi nih lini baru. Lu sebagai seniman bisa juga menjadi influencer. Nah, si influencer dapat fee dari influencer ini biasanya gue hidupkan hobi-hobi gue. Oke. Jadi lo emang merawat banyak hal dengan sustainability yang lo punya juga gitu. ya. Iya. Dengan banyak lini tadi itu. Iya. Lo belajar itu dari manajemen Nggak ada. Akal-akalan si miskin aja. Tapi setidaknya lo punya hobi yang kemudian nggak menyusahkan orang lain juga kan, karena lo menghidupinya sendiri. Dan lo ngukur juga kan, kalau emang gue nggak sanggup menghidupi ya sudahlah, gue mengukur diri. Akal-akalan si miskin ini boleh. Kan ketika lo jadi miskin lo resah nih. Oke. Iya kan? Cara lo untuk resah sebenarnya jadi miskin. Nah, lo dalam posisi sekarang kan boleh dikatakan lo tidak miskin lagi. Tapi gimana keresahan lo tetap ada? Ya gue beli hobi mas, jadi duit gue habis. Ini merawat keresahan yang oke nih. Tapi keresahan lo geser ya, dengan keresahan yang lain dan keresahan yang tapi lain. sekarang gue udah lebih, bener sih. Iya, nggak punya duit tuh sebenarnya resah banget sih menurut gue. Nah, gue bingung nih, ketika gue bilang kan membeli hobi gitu. Nah sekarang kayak misalnya dulu gue membeli sepatu, sekarang udah ada yang sponsorin sepatu. Terus gue juga orangnya nggak mudah terpengaruh sama media gitu. Jadi gue beli apa yang gue suka. Jadi misalnya orang lagi ngegoreng sepatu ini, motor ini. Kalau nggak suka? Kalau gue nggak suka, gue nggak bakal beli gitu. Nah makanya itu sekarang yang tadinya gue jadi gue sebenarnya udah modifikasi motor tuh dari tahun 2017 gitu. 2017 tuh gue udah ikut karya gue ikut Kepala Aspal, 2018 motor gue ikut Kepala Aspal. Gitu. Jadi gue modifikasi di temen gue, sampai sekarang juga gue masih motor gue ada di dia, masih ada 2 gitu, belum jadi. Ketika sepatu udah gue jadiin jadi prioritas utama untuk gue beli gitu ya, karena sekarang gue udah lebih minimalisme mas. Jadi baju gue ya udah putih doang. Udah putih aja gue sekarang gitu. Nah balik lagi gara-gara pandemi juga nih. Gara-gara pandemi nih jadinya, aduh gue jadi bosen segala macam. Dulu gue suka banget sama Jepang mas. Gue suka banget sama Jepang. Apapun culture, budaya, karya, nilai hidup, makanan, komunitas, sampai komunitas yang nggak penting itu gue suka banget. Dari sisi orangnya, berpakaian, orangnya keren-keren segala macam, terus juga alat transportasinya segala macam lah, udaranya gue suka banget. Nah 2017 baik lagi yang tadi gue bilang, gue shoutout makanya sama Rebellionic, dialah yang pertama kali ngajak gue ke Jepang. Jadi dia beli karya gue, tapi karena tahu gue orangnya sangat konsumtif, dia nggak kasih gue duit. Dia kasih gue, udah karya lu berapa, gue bayarin, tapi bayarnya dengan cara lain. Trip itu ke Jepang. Gue ajak lu trip ke Jepang. Itu buka wawasan lo. Wah gila, dari situ sih penglihatan gue soal hidup berbeda tuh di situ. Yang tadinya gue nggak kepikiran pengen keluar negeri, jadi kayak ternyata belajar hidup dari tempat yang berbeda tuh menarik gitu. Bukan cuma lu harus residensi sebenarnya. Residensi kan udah tujuan lu untuk belajar kan di sana. Tapi sesuatu yang spontan, kayak nilai-nilai hidup di sana segala macam, itu gue belajarin juga tanpa harus gue ikut residensi. Sebenarnya residensi itu kan lu berdiskusi terus berkarya di kota sana kan. Sama aja sebenarnya kayak gue. Gue belajar pergi tapi berkaryanya di kota gue sendiri. Bawa pulang apa yang didapat. Bawa pulang, sebenarnya sama aja seperti itu gitu. Nah dari situ 2002 pas waktu pandemi, gue udah mulai main, gue udah kenal anak-anak motor, baru gue ketemu linknya, alhasil barulah di situ kelar gue. Motor-motor yang gue pengen baru ketemu. Jadi bener sih, lu mengikuti hobi, lu punya duit, belum tentu lu temu barangnya. Itu bener banget sih kayak gitu. Jadi ya dengan caranya lu harus bener-bener main ke situ. Banyak main lah gitu. Iya, nah ada untungnya di pandemi itu sih sebenarnya.
Lu ada kontradiksi jadi gue lihat, dan ini cerminan juga karya lo ya. Tadi lo mencapai sesuatu dan terwujud itu karena main. Itu sesuatu yang kalau kita jelasin ke anak murid itu diketawain, lu gimana Pak mau sukses kok main-main. Lalu yang kedua kontradiksi yang gue lihat dari lo ya, lo punya karya, satu menyeramkan tapi satu lagi lucu nih. Dan lo pakai warna-warna yang cerah. Itu sebenarnya cerminan apa ya yang lo mau sampaikan dengan itu? Kontradiktif tadi ya? Ya itu manusia sih mas. Manusia hidup, iya kadang sama, kadang bersinggungan, kadang pendapat sama, kadang juga pendapat berbeda gitu. Yang kita percayai itu sih yang kita bawa sebenarnya, gitu. Tapi kalau gue berpikir, ada salah satu quotes dari temen juga, jangan main-main ketika lo main. Itu sih, itu penting banget. Jadi lo kalau main-main ya harus main beneran. Iya, lo ketika lo main-main, ya jangan main-main, lo bener-bener main di dalam situ udah, kecemplung udah, gitu, nggak bisa asal-asalan gitu. Misalnya dulu emang, gue kadang-kadang suka kesel sama orang yang benci akan yang namanya poser. Menurut gue, tanpa ada poser, culture sneakers nggak bakal ada sampai besar seperti ini. Karena dia yang membangun kebesarannya itu ya. Gue berpikir gitu. Kenapa sih orang lama, anak lama sama anak baru saling bersinggungan? Padahal sebenarnya sama-sama juga menguntungkan sebenarnya. Anak lama bisa memberikan informasi untuk anak baru bisa menyebarkan informasi untuk yang belum tahu sebenarnya. Kayak gitu, lebih ke situ. Jadi ya sebenarnya di sini sama-sama, yang buruk yang baik tuh sama-sama akan mendapatkan benefit yang sama. Kalau gue sih lihatnya gitu. Itu kontradiksi itu yang lo gabung ya. Iya. Manusia ya ada baik, ada buruk. Itu ketemu di situ justru. Iya, dikomposisikan dengan yang tadi itu yang gue bilang. Jadi kalau dilihat sebenarnya karya gue tuh lebih ke kolase sebenarnya. Kolase. Gue pertama buat penulisan dulu, balik lagi nggak banyak paragrafnya, paling cuman satu paragraf gitu. Gue pengen ngomongin apa, konsepnya itu ya. Gitu. Dan gue orang yang nggak bisa nulis sebenarnya, jadi apa yang gue tahu ya udah gue tulis asal-asalan di notes. Terus dari beberapa sub kata gue cari image yang gue pengen, misalnya di referensi, contoh di Pinterest atau Google atau Juxtapose gitu. Biasanya gue cutting jadiin kolase, baru gue tracing jadi karya. Jadi sebenarnya lebih ke kolase gitu. Jadi kayak potong, cut and paste. Ketemu lalu sesuatu yang baru. Iya. Hidup kan kayaknya kayak itu juga. Iya. Kita hidup di sini, ketemu orang di sini, lalu kemudian kita menjalani secara utuh kan. Iya. Makanya gue bilang karya gue tuh sebenarnya kejujuran dalam berkarya itu udah. Cerminan hidup juga. Iya. Kalau warna cerah, kenapa lo pilih? Karena emang gue dulu suka warna-warna cerah. Oh, hidup kan nggak selalu cerah. Iya, tapi kita menyikapinya harus dengan hal yang positif. Setiap hari gitu. Kayak misalnya, contoh, yang tadi gue bilang, kalau misalnya, dulu kan gue emang terlalu kayak overthinking gue orangnya. Gue overthinking, gue selalu membuat schedule gue dengan rapih banget gitu. Setiap hari gue harus kayak gini, setiap hari gue harus kayak gini, gue harus kesini, bahkan makan pun harus gue tulis tuh. Makan, terus kayak minum air putih, sekecil minum air putih. Kapan, berapa banyak? Minum air putih, itu gue harus tulis biasanya. Gitu, dan beruntungnya gue alhamdulillah sehat, jadi nggak harus kayak minum obat, alhamdulillah. Nggak ada. Untungnya gue masih sampai kayak misalnya hari Sabtu party dengan ini gitu, ada tulisan gue dulu, iya ada. Terus ya balik lagi kan, Jakarta itu nggak bisa diprediksi macetnya. Lo nggak bisa dalam tepat waktu lo kesana, gue pernah mencoba hal itu, ya kadang suka miss. Ketika gue miss schedule hari, misalnya hari Selasa gue pindahkan ke Rabu, berarti numpuk dong dan gak jelas. Sekarang gue udah let it flow aja. Ketika schedule gue ada yang nggak beres, ya udah lo biarin aja lah, bodo amat. Tapi kesadaran tadinya sangat overthinking, lalu kemudian menyerahkan, ya sudahlah gue berserah aja. Itu apa yang membuat itu berubah? Karena kan tadinya lo detail banget tuh, sampai minum segala macam diatur, tiba-tiba lo ya sudahlah, jalan. Diskusi bapak soal itu. Teman-teman gue udah banyak yang merit, gue pun meritnya baru kan, gue pas pandemi gue baru merit kan. Jadi duluan sebenarnya teman-teman gue lah yang jadi kayak ilustrator, seniman gitu. Gue main ke sana, gue ngobrol, gue main ke kota lain, gue ngobrol lagi. Ternyata masalahnya satu adalah
bahwa kalau kita terlalu serius, lu bisa penuaan sejak dini Clay. Wah, gue ngeri juga tuh kayak gitu. Kenapa emang? Udah kayak ngomongin penyakit gitu Mas. Udah kayak, duh, punggung gue sekarang udah sakit-sakit nih Clay, gini. Nah, ada salah satu teman gue, lihat sama gue waktu itu kena punggung gue sakit lah gitu gini. Nah, itulah yang membuat gue sebenarnya sekarang ya udah let it flow. Gue nggak mau terlalu mikirin apa misalnya gue minggu ini gue harus selesai ini, terus kecuali emang deadline ya untuk commission gitu ya. Karena tapi itu yang menghidupi juga kan. Iya, karena gue komit juga gitu. Tapi kalau misalnya kayak apapun yang misalnya kayak berkarya lukis gitu kan, itu kan nggak ada deadline sebenarnya. Gitu, kecuali yang kayak commission dari kolektor gitu. Misalnya gue mau pasang ini buat Natal nanti, ya udah gue cepetan gitu. Tapi di satu sisi juga sekarang gue lebih kayak memikirkan diri gue sendiri gitu. Overthinking tuh melelahkan ternyata. Parah Mas. Parah, itu dia yang gue berpikir itu. Bahkan gue pernah bilang juga ke teman-teman gue, jangan terlalu banyak berkarya cuy gitu. Gue bilang lu juga harus banyakin main gitu, karena kalau lu berkarya lu nggak dihimbangin sama main, menurut gue karya lu juga bakal percuma gitu. Karena gitu. main tuh yang memberi energi dan memberi kedekatan lu dengan publik yang lu ajak main itu. Iya, kayak gitu. Makanya gue mereduce karya gue meng-hire beberapa artisan untuk mengerjakan karya gue gitu, walaupun sebenarnya outline-nya tetap gue gitu ya. Tapi itu sih yang menurut gue membantu sampai saat ini. Ketika mereka ngelukis, gue bisa bermain gitu. Dan memberikan sesuatu yang lain lagi. Iya, gitu. gue masih bisa. Gue sekarang juga gue buat ada yang namanya All the Small Thing kalau lo tahu. Jadi gue buat pameran. Itu sebenarnya kayak giving back gue to the culture. Jadi gue ngerasa dulu gue waktu UNJ gue nggak punya space. Anak-anak ITB, anak IKJ, anak ISI tidak memberikan juga gue space karena mereka udah punya komunitas sendiri. Mereka lebih menghidupi adik-adik kelasnya gitu. Gue nggak bakal bisa masuk ke mereka juga. Nah, gue sekarang gue punya sesuatu yang diamanahin oleh Allah lah ibaratnya. Lu amanahin, lu punya responsibility akan hal ini, akan follower lu, akan karya lu. Ya lu bisa berbagi, lu bisa buat ini. Nah, gue buat All the Small Thing itu dengan cara gue buat pameran tapi di dalamnya open submit. Jadi full open submit. Meskipun sebenarnya 15 sampai 20 orang itu ada seniman yang undangan. Sebenarnya ya itulah untuk sponsor lagi kan, balik lagi untuk marketing lagi ya untuk kita nggak mungkin mengerjakan pameran tanpa adanya funding gitu. Nah, gimana sih cara kita mendapatkan funding ya dari seniman-seniman yang sebenarnya namanya seksi, yang gampang didengar oleh orang gitu, baru dan itu juga sebenarnya bisa jadi sarana marketing juga untuk seniman-seniman yang baru yang ikut pameran gue. Jadi saling diuntungkan. Iya, saling simbiosis mutualisme juga gitu, dan itu nggak dipungut biaya. Jadi seniman-seniman yang baru dari kota manapun, tidak terbatas kota. Gue pernah nerima dari Pontianak Mas sama Aceh, dan itu karyanya bagus dan mereka belum sama sekali kelihatan gitu. Dan mereka datang Mas waktu pas pameran itu. Dan lo melakukan ini karena mengalami kesulitan hal itu UNJ gitu. Itu ya? Kalau gue berpikirnya gitu. Dan gue udah buat itu, dosen gue pun gak ada yang datang. Nggak apa-apa, lo masih punya rentang panjang untuk membuat perubahan di dalam kampus di mana lo tumbuh dan menjadi sekarang ya. Berarti lo masih dituntut untuk melakukan banyak hal yang lain. Ya itu Mas, itu itu kegembiraannya kan di situ kan. Lo kan muda nih Clay, banyak orang bertanya-tanya sih sebenarnya, gimana sih lo bisa muncul lalu kemudian menemukan keasikan ini dengan bermain-main dan kemudian lo bisa menghidupi banyak hal yang lo suka tadi, hobi-hobi dengan karya-karya lo. Gimana bisa asik kayak gitu? Orang satu frekuensi sih Mas. Itu menemukan orang yang orang terdekat gua itu satu frekuensi banget. Jadi itu pentingnya di situ. Itu penting banget, satu frekuensi banget. Terus juga kesukaannya juga satu frekuensi. Jadi gua bahkan orang-orang yang bantuin gua ngelukis juga punya interest yang sama gitu. Jadi gua juga selain misalnya mereka lagi ngelukis, gua kadang-kadang suka ajak ngobrol tentang motor, tentang mobil atau tentang sneakers gitu. Walaupun hal yang lo buat main gitu. Walaupun sebenarnya mereka belum bisa beli sebenarnya. Ibaratnya belum mampu untuk membelilah misalnya.
Tapi kadang gue suka tanya, lu motor impian lu apa sih? Misalnya, ya mereka bilang kayak XS, Royal Enfield atau apa gitu. Jadi ketika mereka berkarya, jadi mengerjakan karya gue, mereka juga merasakan kesenangan juga selain mendapat gaji ya gitu. Ya gitu. Jadi ya menurut gue insight-insight kayak gitu sih yang terpenting dalam hidup gue sih, justru malah satu frekuensi itu, dan di dalam satu frekuensi itu gue menemukan keasikan banget. Gitu. Kan dalam hidup lo nggak selalu ketemu kan itu. Tapi lo gimana caranya untuk misalnya exclude atau memasukkan orang yang satu frekuensi itu gimana caranya? Iya, itu ya balik lagi seleksi alam, Mas. Jadi gue udah dari tahun 2016 gue udah ganti-ganti orang yang bantuin gue, tim gue lah ibaratnya. Gue udah ganti-ganti banget. Karena mereka balik lagi ada yang berkarya tapi diem aja. Gue juga males sebenarnya. Gue pengen ketika gue berkarya gue juga ngobrol nih biar gue nggak ngantuk. Mungkin yang mengobati rasa kantuk sekarang adalah podcast. Dengar gitu. ya? Iya, karena gue ngelihat orang interaksi. Gue ngelihat orang berbicara satu sama lain, sama seperti gue ngedenger radio waktu di mobil. Dimana gue bisa have fun sama kemacetan, gue bisa terima macet Jakarta, itu karena gue denger radio. Kayak gitu. Jadi seleksi alam itu ya lo serahkan aja ya. Iya, ketemu frekuensinya dan kemudian jalan dengan kegembiraan yang lo hidupin bareng-bareng. Bener. Dan mungkin interest itulah yang sebenarnya memberikan gue konsistensi. Gue berpikir seperti itu. Karena di dunia seni bullshit. Lu kerja apa yang lu suka tapi lu nggak bosan. Bullshit. Gue aja sekarang udah ngerasa bosan ini. Gue ngerasa bosan banget. Apa yang gue lakuin dilakuin lagi. Eat, draw, sleep, repeat. Eat, draw, sleep, repeat. Eat, draw, sleep, repeat. Aduh, gue udah malas. Tapi dengan caranya lu punya hobi, itu yang sebenarnya ada kesenangan, ada kegembiraan. Yang sebenarnya ya balik lagi, hobi itu nggak bisa terbayar sama apapun. Bener sih, parah, itu bener banget. Karena lo dapat manfaat yang gede dari itu, energi yang gede dari itu. Tapi kalau misalnya orang sama-sama hobi, misalnya gue sama lo hobi gitu, lo bikin ini di mana? Ya lo pasti kasih tahu nominal ke gue dong. Kayak gitu. Kayak gitu. Penting banget sih orang yang kerja sesuai passion. Menurut gue penting banget punya interest yang sebenarnya berbeda dari passionnya dia. Walaupun sebenarnya interest itu bisa memberikan sesuatu dampak positif juga buat lu. Gitu. Kayak misalnya gue waktu itu ikut ke Kepala Aspal, gue belum pernah masuk di skena motor gitu maksudnya. Besokannya gue jadi ada misalnya dari brand BMW pengen gue gambar motornya dia. Karena tahu gue juga ngerti motor. Gitu. Terus juga kenapa gue kolaborasi sama Leak yang sebenarnya belum keluar gitu. Karena tahu gue juga ada di scene ini gitu. Ya kayak gitu-gitu nih, Mas. Artinya interest lo yang banyak banget sebenarnya juga menghidupi. Sebenarnya juga menghidupi. Iya gitu. Misalnya hobi gue masih main basket, gue diajak kolaborasi sama Stay Hoops gitu. Yang sebenarnya juga ada di lingkungan basket gitu, di skena basket yang udah dari dulu gitu. Nah, dari situ sih. Itu bagian dari mengusir dari kebosanan itu ya. Iya, mengusir dari kebosanan tapi malah mendatangkan benefit. Gitu. Dan pasti terbayar sih menurut gue. Gitu. Kalau lu lihat rentang waktu ya sampai sekarang. Lu sekarang usia berapa, Kle? 28 bahkan 28. Ya. Gue 28. Rentang waktu yang lo jalani itu di titik mana lo ada lompatan dan kemudian ini karya yang ini profesi yang harus gue tekuni dan dari sini gue akan percaya ini sebagai bagian yang akan gue lanjutkan. Lo bikin studio, lo hire orang, itu kan bagian yang lo muncul karena keyakinan. Dan titik mana lo menemukan keyakinan itu? Padahal lo kuliah lama banget di kampus yang menurut lo nggak memberikan apa-apa sampai sekarang, sampai dosennya nggak tahu. Di mana lo menemukan keyakinan? 2015. Waktu gue menang Indonesian Art Award, itu menurut gue itu titik balik gue sih. Itu titik balik gue, dan di situ gue kehilangan duit emang banyak banget. Jadi misalnya gini, bukan kehilangan duit gue dicolong ya, tapi gue berpameran nih waktu itu di Indonesian Art Award, terus gue juara 3. Gue dapet duit, karya gue laku. Dapet duit itu nominalnya besar banget, Mas, besar banget. Berapa boleh sebut? Double digit lah pokoknya. Wow. Double digit. Sama karya gue pun laku. Jadi 2 nih, combo.
OKB dong gue. Ya nggak? 2015. Iya, OKB. Dan gobloknya gue adalah gue nggak beli itu buat hobi sama sekali. Jadi dulu emang ya zamannya gue masih barbar lah. Itu umur 24-an ya? Iya 24-an. Ya quarter life crisis lah. Nah. Itu quarter life crisis. Akhirnya duit yang apa namanya? Combo gitu? Yang combo itu gue pakai setiap minggu tuh buat party, Mas. Gue dalam arti gue, aduh goblok banget gue. Dari situ gue udah merasa kehilangan. Baru titik baliknya, gue nggak boleh kayak gini lagi nih. Gue dulu juga punya brand, Mas. Gue punya brand sama mantan gue lah. Dulu setiap gue jualan di bazar sold out terus. Sold out terus. Tapi duit yang habis dari bazar biasanya tuh nggak jelas kemana. Itu. Nah bener sih. Kalau dalam gue pernah dibilangin orang juga, misalnya orang tua nih misalnya, kamu kalau punya duit ditabung gitu. Nah menurut gue salah. Lu kalau punya duit, lu harus kehilangan duit itu dulu, baru lu bisa ngerasain yang namanya nabung. Sih. Pikir gue sih gitu sih. Lu harus punya nyali untuk ngeluarin duit itu dulu. Baru lu tahu rasanya kehilangan duit nominal sebesar itu. Sehingga ada keinginan untuk nabung tadi. Bener. Jadi ada keinginan untuk investasi. Alhasil bahwa studio itu penting, akhirnya gue bikin studio. Terus misalnya kayak keinginan gue untuk mempunyai tempat tinggal yang layak bersama istri gue, makanya gue beli rumah. Gitu. Keinginan gue untuk misalnya ketika gue jalan berkeluarga, gue nggak pengen mereka kehujanan gitu, walaupun hobi gue di motor, kayak gue beli mobil keluarga kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi kayak ya menurut gue teorinya bener sih. Dan dari situ baru titik balik gue ketika gue dapat uang nominal yang banyak. Biasanya 10% gue selalu beli kanvas, beli cat, beli misalnya kayak beli teknologi, misalnya iPad, beli kamera, beli apapun yang bisa mendongkrak gue berkarya gitu. Lebih ke situ. Jadi lebih teratur lah. Oke. Gitu. Karena pengalaman hidup yang karena sejak awal lo lihat 2015 karena pengalaman itu dan party. Dan itu duitnya kelihatan sebenarnya gitu. Gue ngeluarinnya kemana gitu. Jadi kan bukan yang kayak wallahi duitnya dicolong gitu ya gitu, tapi kelihatan gitu. Wah itu sih nyesel parah gue. Kalau mau ngulang, gue ngulang sih. Tapi kalau nggak menyesali itu sebagai Enggak. karena itu dari situ lu dapet kesadaran baru. Iya, kan? dapat kesadaran itu sih yang pengalaman kan gue bilang nggak bisa dihargain kan gitu. Dan titik balik itu kemudian lo menata semua yang lo siap. Iya, dari mulai tata demi tata itulah yang sebenarnya yang gue hargain sampai sekarang. Gitu. Dari soal manajemen tadi lo dari seniman apa lo belajar? Dari Kausita atau dari siapa? Dari mana? Lo mau tau nggak dari mana? Dari mana? Dari YouTube. Gue udah mulai belajar keuangan tuh dari YouTube. Oke. Karena banyak seniman kan sering fail di situ kan. Dia punya karya kreatif, Iya. energinya luar biasa, tapi begitu dapat hasil dia nggak bisa menyimpan atau nggak bisa banyak sebenarnya. Ada salah satu nggak perlu kita sebut. Gue kadang-kadang sering nih kayak kepo dikit gitu. Bahan riset gue juga sebenarnya. Kayak misalnya seniman dengan harga karya misalnya 500 sampai 300. Karya gue belum capai itu sih, menurut gue belum. Makanya gue masih commission gitu. Kalau misalnya karya gue udah sampai situ, gue nggak bakal lagi commission, gue udah ngelukis aja. Iya. Toh ada yang ambil. Toh ada yang ngambil gitu. Nah, itu harganya 300, 500, masih muda. Cuman dia selalu minta duit sama galerinya, karena dia kan dikontrak sama galeri. Dia selalu minta duit, kekurangan uang segala macam. Tapi ketika gue pernah ke rumahnya, ya dia nggak punya interest apa-apa, nggak punya interest sama sekali apapun. Dan lo belajar dari situ. Iya, gue belajar. Wah berarti masih mending gue dong, gitu. Sebenarnya karya gue biasa-biasa aja, bisa dibeli sama anak-anak muda. Terus commission gue juga ya udah, alhamdulillah ada. Gue bisa beli sepatu, gue bisa beli motor. Ya tapi gue nggak pernah nyusahin orang gitu. Intinya secukupnya lah gitu. Gue langsung kayak, nah disitulah timbul ekspektasi gue nggak boleh lebih dari situ. Gitu. Gue nggak pengen ikut lelang, misalnya, ayo dong Clay lu ikut lelang biar harga karya lu bisa melambung tinggi. Nggak usah lah, ngapain, gue bilang gitu. Udahlah gue gini-gini aja, ada yang beli syukur, nggak ada yang beli ya udah gitu. Kayak gitu. Sampai segitu. Jadi
ekspektasi rendah itu ya yang menjadikan gue jadi Ini ya, introspeksi diri sih, sama legowo juga sebenarnya. Lebih ke situ. tapi bukan berarti lo nggak punya cita-cita besar kan dengan ekspektasi rendah pun. Iya, pasti ada. Tapi orang menyangka gue tuh terarah loh, Mas. Jadi misalnya anjir Mukla ini timnya siapa sih? Terarah banget gini, dan siapa sih ngurusin dia gitu? Siapa sih manajernya, siapa sih account eksekutifnya misalnya gitu kan? Siapa sih? Ya gue bilang, enggak, gue organik aja kayak gini. Ada yang ngajak collab, syukur, yang nggak ada ya udah, gue bisa ngerjain yang lain kok gitu. Oke. Lo ada pada suatu sisi atau suatu masa akan merasa perlu manajer nggak? Perlu. Perlu ya. Heeh. Pada saat di mana? Di saat 2019 gue baru punya manajer, karena gue udah kewalahan, gue nggak bisa ngerjain sendiri. Udah gitu. Di satu sisi malah gue kerja tuh sebenarnya pengen sendiri. Oke. Nulis invoice sendiri, baca baca MOU sendiri, baca perjanjian sendiri, tanda tangan sendiri, meeting sendiri, terus juga ngebrief Sendiri. karya sendiri. Tapi untungnya gue udah pernah ngelakuin itu sendiri. Jadi ketika gue Di-handle punya orang lain. gue bisa nuntun dia, gitu. Dan gue juga bisa memberikan sesuatu hal yang ibaratnya nggak ilmu sih, gue juga bisa sharing sama adik-adik kelas gue. Karena ilmu manajemen seni itu nggak didapetin di UNJ, sama sekali nggak didapetin, Mas. Caranya lu ngehargain desain lu berapa, caranya lu bertemu klien gimana, caranya lu juga berkomunikasi juga sama misalnya sama vendor gimana, cara lu juga menghargai karya seni lu dalam artian fine art gimana, cara lu berkonsignment dengan kolaborasi gimana. Itu gue belajar secara otodidak dan secara organik. Dan itulah gue bisa memberikan itu buat adik-adik kelas gue nanti. Oke. Gitu. Kalau sekarang lo lihat betapa suburnya ya sekarang seni dan DKV lah terutama itu, iya. lo melihat ini sebagai apa? Right time, right place. Udah gitu. Semua acara mau ada seninya. Sekarang juga seni sudah dihadapkan dengan musik. Dulu gue ngerasa gue menjadi seniman masih di bawah sama orang-orang seni musik. Jadi dalam artian misalnya gue berkarya di Sondrenalin, orang pasti pengen nonton, Nggak lihat karya nggak rupanya. lihat karya gitu. Gue masih ngelihat itu di tahun 2017 waktu gue ada commission Sondrenalin sama Abeng Alter. Gue ngelukis di tangga gue itu nggak dilihat sama sekali. Tapi 2019 mulai naik. Dan lo sejajar dengan musisinya, Iya, dan bahkan mungkin lebih. Enggak Mas, juga. tetap pengen musik ya Mas, tetap pengen musik ya Mas, tetap Oke, pengen nonton, iya. pengen nonton Naif, pengen nonton siapa gitu, pengen nonton Bara Suara gitu. Oke. Tetap kalau karya masih di bawah sedikit, tapi at least udah pengen menyamai lah gitu. Contoh, gue ngerasa waktu gue collab sama Ran itu. Posisi Waktu lo menjadi kayak setara ya. Iya. Di satu sisi gue thankful sama Ran juga, di satu sisi Ran juga sebenarnya gara-gara kolaborasi itu jadi dapat wardrobe yang keren-keren. Dan dia harus levelnya harus jaga sama wardrobe itu. Makanya kalau misalnya di satu sisi dia manggung dengan baju yang biasa-biasa aja, kayaknya ada yang kurang deh dari Kayaknya Ran. pernah gitu. dia level setinggi ini Iya, kok jadi gitu, turun ya kan? gitu Nah, ya. jadi kayak gitu. Jadi meninggikan level dia sebenarnya. Dua-duanya diuntungkan. Iya, dua-duanya saling menguntungkan. Jadi seni sekarang berarti lebih berkembang ya. Lebih berkembang sih sebenarnya. Dan bisa diterima di hampir semua segmen. Wah, gue hidup ngeliatnya di semua mas, di semua gang, anak-anak gang sekarang udah kayak gue ngeliat waktu itu di daerah, waktu gue ke Bandung gitu, gue main ke gang, ada orang yang pakai baju gue seneng banget sih. Gila anjir, gue seneng banget nih orang. Masih bagus lagi, padahal gue sendiri kalau misalnya baju-baju kolaps gue, itu gue cuci kan asal-asalan, udah rusak-rusak semua. Dia menghargai dengan sangat Iya, ya. dia menghargai dengan, wah gila bagus ya, gila masih bagus ya dicuci gitu. Tercermin sih sekarang DKV kan juga jadi fakultas yang sangat favorit. Semua orang pengen jadi seniman mas. Udah sampai di taraf itu sih. Udah sampai di taraf itu. Artinya nanti pasokan untuk karya banyak banget dong. Wah gila. Pilihan seniman juga pun lebih gila lagi. Dan lo nggak khawatir itu? Gak khawatir. Gak. Karena menurut gua keberagaman itulah yang sebenarnya harus sih. Gitu. Gua orangnya nggak pernah
nggak pernah kayak misalnya nggak ngedengerin orang yang misalnya lebih muda dari gue, justru malah banyak banget ilmu yang gue dapat gitu. Kayak misalnya orang yang lebih muda tuh bisa lebih tangkep soal teknologi-teknologi yang baru. Biasanya tuh gue belajar sama adik gue. Contoh Apple ngeluarin teknologi yang baru, dia udah tahu duluan kayak gitu. Dan gue tinggal di storytellingin aja sama dia. Yang penting gue nanya kayak gitu. Artinya keragaman yang muncul, generasi baru yang muncul bukan ancaman. Bukan ancaman buat justru malah lo bisa menyerap mereka, iya. mereka juga bisa dapat sesuatu dari lo. Iya. Dan gue juga gue juga sadar bahwa bekerja di bidang seni, bekerja di passion gue pasti akan ada waktunya. Gitu, atlet pun pasti akan ada waktunya kan gitu. Waktunya artinya lo bisa nggak akan laku, lo nggak akan dikenal lagi. Iya, musisi pun seperti itu. Persiapan lo untuk itu gimana, Pak? Membuka peluang baru kalau gue. Gue membuka, misalnya gue pengen hope gue nanti gue pengen hidup tanpa sosial media. Gitu, at least gue mengerjakan sesuatu yang misalnya passionate gue banget lah gitu, bener-bener kayak misalnya taruhlah gue jualan ikan misalnya kayak gitu. Real banget ya. Iya beneran, gue dari dulu tuh wishlist gue kenapa gue pengen punya rumah sendiri, gue pengen punya kolam ikan koi mas. Serius, gue pengen punya kolam ikan koi, itu doang sebenarnya. Kenapa? Karena koi warnanya cerah-cerah juga? Atau? Karena menurut Feng Shui, ternyata ikan koi itu bisa mereflexing kita ketika kita jenuh. Kenapa lo punya kesadaran itu? Apa sosial media membuat lo lelah atau membuat lo nggak bisa punya waktu yang spesifik untuk menghidupi? Itu satu. Gue nggak tahu nih. Gue belum bisa ngebaca tahun 2025 bakal kayak gimana. Gue belum bisa ngebaca gitu. Tapi at least gue mempersiapkan aja gitu. Gue mempersiapkan untuk tahun itu gitu. Ketika udah tahun itu, ketika gue nggak bisa lagi berkarya atau mungkin amit-amit ya, gue kesehatan gue udah berkurang gitu ya. Nah, gue bisa mengerjakan yang lain, gitu sih, dengan cara at least misalnya gue bikin studio, gitu. Dan itu lo udah rintis ya? Iya, misalnya gue bikin studio yang sebenarnya nggak klien-kliennya juga nggak mengharapkan karya gue, jadi dalam artian misalnya nge-branding suatu restoran gitu, tapi gue nggak mau pakai karya lu, brandingnya as a studio lu gitu. Nah, gue tinggal kontrol doang kayak gitu. Oke. Bisa seperti itu sih kayaknya. Kayaknya sih mas. Dan lo kalau gue ngeliat ya, setiap mimpi yang lo miliki, meskipun lo kayaknya nggak melakukan sesuatu, tapi upaya lo dengan main-main tadi mewujudkan itu semua sih kalau gue lihat ya. Sampai kemudian kalau orang lihat ini laki bastard nih, sebenarnya gue nggak lihat lo beruntung, enggak, lo mewujudkan itu pelan-pelan, orang aja nggak ngelihat. Prosesnya nggak mereka tongkrongin, tahunnya tiba-tiba udah mewujud aja. Padahal lo mewujudkan, lo lakukan dengan konsisten. Lo mengalami kesakitan di situ, kerumitan persoalan di situ. Waktu yang gue buang juga. Iya benar. Iya ke situ sih. Tapi ya kayak gitu sih ya. Ya emang orang sih ngelihat yang cantik-cantiknya doang sekarang. Ngelihat di Instagram yang udah diedit, yang udah pakai filter. Orang nggak tahu foto sebenarnya tuh kayak gimana. Sikap lo untuk kemudian tadi punya mimpi untuk lo terlepas dari sosial media, itu lo latihkan sekarang atau enggak? Atau lo masih yang rasa sosial media bagian dari tempat lo memunculkan karya? 2021 mas, gue udah merencanakan 2021 gue mulai banyak detox sih. Gue gitu, at least misalnya dari sebulan gue seminggu nggak main gitu. Lo mau pakai waktu untuk apa? Gue pakai waktu buat misalnya quality time sama keluarga. Oh ya, akan ada anak juga ya. Pasti itu keluarga yang bawah sama yang atas, misalnya ke keluarga gue yang kayak nyokap, leluhur bokap, gitu ya. Iya, terus juga keluarga gue yang baru, yaitu istri gue sama anak gue nanti. Gue pengen kayak gitu sih. Entah jalan-jalan kemana, traveling gitu. Bisa lebih ke situ sih. Jadi karena emang gue suka banget traveling gitu, tapi gue emang anaknya anak pantai banget, gue anaknya. Gue pantai banget gitu. Jadi ya pengen banyak memikirkan diri gue sendiri sih. Gitu, sama orang-orang yang terdekat sama gue. Dan itu studio bagian dari itu ya. Lo ngajak teman-teman terdekat, lo giving back apa yang lo udah dapet, dan lo berikan itu ke masyarakat ya. Iya kayak gitu. Lebih ke situ sih. Bismillah lah pokoknya. Keren lah.
Oke nih Clay, obrolannya panjang banget dan gue menemukan keasikan sih. Gue menyerap sesuatu, nilai-nilai yang lo pikir mungkin lo nggak memberikan sesuatu, tapi gue dapat sesuatu banyak. Misalnya main-main, lo jangan main-main. Main, lo jangan main-main gitu. Itu kan salah satu nilai yang oke, bener juga ya. Dan lo terlibat sesuatu di bidang yang lo suka banget. Itu energi itu, bukan buang sesuatu. Dan lo bikin kontrak dengan istri lo untuk itu juga. Dan menurut gue itu fair juga dan fine menurut gue. Karena lo bisa hidup dari itu juga. Lo ngelihat menata hidup, kelihatannya acak-acakan, tapi enggak. Lo lihat lo punya pola, cuman mungkin nggak terkatakan gitu. Tapi lo melakukan itu secara konsisten, tiba-tiba mewujud. Dan gue selalu percaya bahwa nggak ada tuh keberuntungan. Yang ada adalah kita konsisten melakukan sesuatu, pada suatu saat keberuntungan itu datang, kita siap. Dan bener. Itu datang di kita. Ya orang yang cuma hanya berharap keberuntungan, dia nggak melakukan sesuatu, yang nggak akan datang ke dia. Bener. Itu yang gue serap sih dari sini. Benar. Dan gue ngerasa lo sebagai generasi, tadi kan gue cerita di kampus itu, gue tanya anak-anak kenal Muklay nggak? Hampir semua angkat tangan, separuh lebih lah. Artinya lo menjadi wakil dari generasi sekarang. Dan untuk generasi sekarang, keresahan apa yang lo mau munculkan dan ingin didengar oleh generasi yang lebih tua kan? Tadi lo ngeliat kan antar generasi kadang-kadang yang tua meremehkan, yang muda juga nggak mau dengerin yang orang tua, lo udah tua lo. Nah, lo kan dari jembatan nih di antara suara anak-anak ini, tapi lo juga didengar oleh generasi tua. Keresahan apa yang lo mau sampaikan? Keresahan gue intinya untuk yang digarisbawahi generasi sebenarnya cuman perbedaan siapa yang lahir duluan, siapa yang lahir belakangan. Siapa yang tahu ini duluan, siapa yang tahu ini belakangan. Itu sih sebenarnya permasalahan. Kalau dari satu sisi, misalnya yang generasi muda yang lebih banyak wawasan, kita harus saling respect gitu. Nah, gue banyak belajar itu dari street art justru malah. Balik lagi ke street art gitu. Keresahan itu adalah ketika gue berada di circle street art, mereka respect satu sama lain. Dari yang tua, walaupun dia dibilang udah OG, legend, ketika ngelihat karya yang muda keren juga, dia respect, apresiasi. Dan itu yang akan menghidupi langkah-langkah lo ke depan juga ya? Iya, kayak gitu sih. Karena nggak mungkin ada jalan sih ketika di hidup lo masih ada iri dengki. Iya, di tengah jalan lo bakal jatuh. Kalau hidup lo dipenuhi sama iri dengki, kalau di hidup lo dipenuhi dengan kata-kata, elah gini doang juga gue juga bisa. Kayak gitu. Itu nggak bakal work sih buat gue. Gitu. Kalau orang bilang misalnya, elah begitu doang juga gampang, misalnya gitu. Elah begitu doang juga gampang. Tapi yang bilang seperti itu nggak ada di dalam circle kita, nggak ada di dalam seni. Ya maksudnya dalam artian mereka yang bilang itu belum pernah mencoba juga. Nah itu sih yang gue kesel sebenarnya. Kayak gitu. Dan street art sebenarnya melebur itu semua ya. Iya. Jadi gue ngerasanya gitu. Gue ngerasanya gitu. Legend bahkan icon pun dia punya ruang untuk saling menerima itu. Gue ngerasanya di circle street art berkarya itulah justru malah nomor 2. Yang terpenting adalah lo nongkrong, lo sosialisasinya bebas dengan cara apa? Dengan cara lo minum-minum, atau dengan cara lo bertemu di suatu event, atau dengan cara lo bertemu di suatu gathering bombing bareng. Nah itu bebas. Yang terpenting adalah connected itu. Connected antara lu dengan yang mungkin generasi lebih tua, connected antara lu generasi yang lebih muda, connected juga sama generasi yang mengidolakan lu juga. Jangan juga lu misalnya, woi dia mengidolakan gua banget nih, gambarnya mirip sama gua gitu misalnya. Jangan juga lu benci. Kenapa lu harus benci? Justru malah lu bangga. Lu menginfluence dia kan. Gue malah bangga gitu. Anjir, lu keren gitu. Bahkan mungkin yang sebenarnya gambar dia mengadaptasi dari gambar gue bisa lebih bagus dari gue gitu. Dan gue juga harus apresiasi. Anjir, karya lo yang ini bagus banget gitu. Nah, kebanyakan banyak ya ini gue dapat obrolan-obrolan banyak yang generasi seperti dulu itu justru malah menjatuhkan gitu. Gue pernah yang pernah gue bikin gue bangun banget, gue pernah dikritik
gue pernah dikritik, intinya dibuat dicengin lah dalam artian sama Eko Nugroho. Gue pernah banget dicengin sama Eko Nugroho, dia buat tweet tentang gue waktu gua lagi boom samaran gitu ya. Gue pernah dikritik, and then Twitter itu di-blast di grup anak-anak Jakarta. Terus gue baca, ternyata anak-anak sini justru malah mendukung gue. Justru malah mendukung gue justru gitu. Dan gue juga malah nggak ngegubris juga. Udah nggak ngegubris juga gitu, terserah gitu. Maksud gue, ya oke lah, lu seniman juga, lu kelihatan resah akan hal itu dengan kehadiran gue, mungkin gue nggak tahu. Tapi positifnya adalah, berarti gue udah dilirik sama dia. Lu udah ngelirik gue nih, lu udah ngecengin gue. Berarti gue udah masuk nih ke pikiran lo. Udah terbrainwash doi. Itulah untungnya. Gue selalu ngelihat sesuatu yang positif di balik kenegatifan. Itu cerminan cerah warna lo. Iya, itu juga itu. Iya, itu. Dan lo konsisten. Dari pertama kali, dari tadi kita ngobrol, itu sebenarnya intinya. Iya. Gue baru nangkep nih kenapa lo pakai warna cerah. Soalnya hidup memang nggak selalu indah ya, hidup nggak selalu baik gitu. Tapi lo melihat bahkan dalam situasi yang gelap sekalipun lo dikritik setajam apapun, lo lihat dari sisi yang lain. Iya. Dan itu memberi energi ya bahkan ya. Dan waktu dikritik sama yang tadi gue bilang sama Mas Eko, itu nggak ada bagus-bagusnya Mas. Bener-bener nggak ada, harusnya seperti ini, dia nggak ada. Bener-bener udah. Bener-bener straight to the point. Mengkritik karya gue, bener-bener kritik pedes gitu. Tapi nggak ada solusinya. Gitu. Tapi di balik situ gue bilang, lo udah ngeliat karya gue kan? Lo udah, berarti nama gue udah muncul nih di otak lo nih. Berarti nama gue udah diomongin di circle lo. Ya udah, dia udah upload di Twitter. Tapi terhadap gitu. Orang misalnya yang mengkritik lo sikapnya bagaimana? Biasa aja. Biasa aja. Gue juga kalau ketemu biasa aja. Tidak ada yang berubah, lo nggak ada benci atau nggak suka gitu? Nggak ada. Lo malah bersyukur juga kan? Karena di ruang yang dipikirkan mereka. Iya, gitu. Biasa aja gue. Ini nih nilai-nilai yang menurut gue agak ajaib sih, tapi lo menjalaninya dan lo happy dengan itu sih, fine sih. Dan gue juga mendengar sih ada yang kritik sana, kritik sini. Makanya tadi gue tanya juga, lo ngerasa ya itu bagian dari konsekuensi dari karya lo kan. Bener. Tapi lo kan nggak mandek di situ. Bener. Lo terus melakukan perubahan dan dari keresahan dan muncul dari hobi-hobi lo tuh menemukan sesuatu yang baru lagi. Iya. Dan lo malah energinya berlipat-lipat kan. Dan terus gitu. tumbuh. Keren, Clay. Gila, hampir 2 jam nih kita ngobrol ya, Ri. 1:58. Wah, gila, 2 jam ngobrol. Ngalor ngidul, tapi ya saya menemukan banyak hal. Dan thank you, Clay. Lo punya Sama-sama, Mas. punya nilai ya ternyata under 30 lo. Lo masuk di Forbes juga kan? Iya. 30 under 30 juga kan? Lalu makna itu apa terakhir deh? Itu baru Lucky Bastard tuh. Lagi basta.